Ah, Ayo cepat lapor. Aku kasih tahu di Yuanzhou. Aku Fang Qing adalah raja. Yu Tianxianzun penguasa dunia. Menguasai ratusan negara, menakuti langit. ternyata aku Yu Tianxianzun. Bodoh cepat bangun dan tanda tangan. Oh. Kamu mau memberontak? Cepat lepaskan aku. Kakimu sudah patah. Zhao Fei, kamu berani memukul Fangsa. Cepat lepaskan dia. Zhao Fei lepaskan Fang Shao. Liu Xiaxia, aku sudah 3 tahun di keluarga Liu. Bekerja keras menanggung malu. Tapi melihat ayah mertua baik padaku, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Kedepannya kamu urus dirimu sendiri. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Tidak boleh akan saya bodoh ini pergi aku akan membunuhnya. Selamat datang kembali Xianzun, akhirnya Anda ingat saya. Saya baru saja memberitahu para pemimpin Yu Tianmen. Mereka sangat senang mengetahui kembalinya Anda. Sedang berdatangan untuk memberi penghormatan. Cepat bangun, jangan terlalu heboh. Ya Xianzun. Beri saya laporan singkat tentang situasi Yu Tianmen saat ini. Selama 3 tahun Anda tidak ada. Kekayaan Anda masih nomor 1 di dunia. 10 perusahaan terbesar di dunia adalah milik Anda. Kaya raya, bahkan raja pun harus hormat. Ah, dulu pernah berjanji pada raja untuk membantunya menyatukan benua Changyuan. Tapi kemudian terhenti di tengah jalan. Saya baru saja memberitahu raja, dia juga tahu kembalinya Anda. Juga sangat senang. Tapi dia jauh di perbatasan, ada urusan resmi. Setelah 3 hari, dia akan mengadakan pesta penyambutan besar untuk Anda. Baik, maka dalam beberapa hari ini saya akan mencari pengkhianat itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jianzun dulu? Mengapa Anda kehilangan ingatan? Zhao Fei. Zhao Fei, akhirnya aku menemukanmu. Kamu siapa? Aku Huang Tianjiao, kamu tidak ingat. Huang Tianjiao. Ya Zhao Fei, untung aku refresh. Sistem retina benua Changyuan waktu kecil. Bahkan sengaja menyimpan foto retina kamu. Gak masuk akal. Zhao Fei, matamu kebu apa? Ini putri orang terkaya di Yuanzhou. Kamu anaknya Pak Huang. Akhirnya kamu ingat, waktu kecil kamu gak cuma ngajarin aku main pedang, tapi juga nyelamatin nyawa aku. Aku bilang ya, ini semua kata-kata kamu sendiri. Kamu harus tepati janji. Ada ya aku. Kamu gak ingat tapi gak apa-apa. Kamu masih ganteng kayak dulu. Anak kecil ngomong gak jelas. Zhao Fei ngomong apa sih? Yang ngejar nona kita dari Mars sampai Jupiter. Bahkan pemimpin pedang menara Yu Tiandan, Jenderal Guntur Yuanzhou juga ngejar. Jenderal Gao itu Gao Wei ya? Kurang ajar, nama Jenderal Gao kamu berani sebut. Dia pahlawan utama di kekacauan Changyuan. Huang Tianjiao, kamu kenal Gao Wei? Kenal dong, kami akrab banget, telepon aja. Langsung bisa datang. Langsung sekarang juga telepon dia. Oke, Aku mau ketemu dia. baik. Gao Wei, kamu pengkhianat. Akhirnya aku nemu kamu. Jenderal Gao nggak angkat tapi nggak apa-apa. Beberapa hari lagi aku ulang tahun. Semua keluarga terpandang Yuanzhou akan datang. Nanti pasti Jenderal Gao datang. Waktu dan tempatnya. Besok jam 10 pagi Hotel Kaisar. Nggak ketemu nggak pulang, ayo. Tunangan bye-bye. Mainan waktu kecil nona kamu anggap serius. Diam, kamu ngerti apa? Dia bukan cuma cinta sejati aku, tapi juga penyelamat aku. Aku nggak mau nikah sama yang lain. Pedang mulia cewek ini tebal banget mukanya. Jian Yue nanti di depan orang lain.
Jangan bocorin identitas asli, aku panggil aku Tuan Zhao aja. Ya, bawahan mengerti. Kamu nanya apa yang terjadi waktu itu? Jenderal Zhao, aku datang bantu kamu. Jenderal Gao, kamu datang tepat pada waktunya. Pertempuran Changyuan sudah aku redakan. Bersihkan medan pertempuran ini. Prajurit siap melaksanakan perintah. Tidak ada orang lain selain aku, Gao Wei, pendekar pedang nomor 1 di dunia. Ternyata Gao Wei pengkhianat itu yang menyebabkan masalah untukmu. Aku akan segera mengirim orang untuk membunuhnya. Gao Wei hanyalah pion yang terlihat jelas. Jangan gegabah dan bertindak sembarangan dulu. Selidiki dulu semua detail dari masa lalu, dengarkan instruksiku. Baik. Apakah semua hadiah sudah siap? Tenang saja Tuan Fang, porselen biru yuan senilai 50 juta yuan. Pasti akan membuat kesan yang luar biasa. Jangan sekali-kali lengah. Keluarga Fang bergantang sepenuhnya pada keluarga Lihat Huang. saja nanti bagaimana aku membuat Putri Huang tersenyum gembira. Aku ingin menjadi sahabatnya. Zhao Fei. Kenapa dia juga ada di Zhao sini? Fei, soal kau yang kemarin mematahkan kakiku. Aku belum menagih utang darimu tapi kamu malah berani datang sendiri. Zhao Fei, tahukah kamu di mana ini? Hotel Imperial, hotel paling mewah di Yuanzhou. Tempat putri keluarga Huang hari ini mengadakan pesta ulang tahun. Sampah dari lokasi konstruksi macam kamu. Tak punya hak bahkan untuk melihat sekejap. Kamu pasti menyelinap masuk, cepat keluar dari sini. Apa urusanmu dengan cara aku masuk? Tentu saja itu urusan kami. Nona Huang adalah mitra dekat kami. Menjaga pintu ini agar sampah tidak masuk adalah tugasku. Aku lihat kakimu itu masih belum sembuh ya. Apakah mulutmu ini juga kelebihan bicara? Jangan kira karena kamu bisa sedikit ilmu bela diri murahan aku takut padamu. Penjaga keamanan di sini minimal adalah pendekar pedang tingkat 1. Kamu tahu apa itu gerbang Yutian Zhao Fei? Itu adalah gerbang pedang nomor 1 di dunia. Sekali mereka turun tangan kamu bisa lenyap begitu saja. Benarkah? Aku sangat takut sekali. Oh, aku mengerti sekarang. Pasti kamu sengaja mengikuti aku ke sini dengan tujuan untuk terus-terusan menggangguku. Ya, aneh sekali aku. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Aku memikirkannya saja sudah merasa bisa hidup bersamamu selama 3 tahun. Perutku langsung terasa mual. Sampah seperti kamu berani mengataiku menjijikkan siapa yang selama 3 tahun ini? Seperti anjing mengemis di rumah kami, bukankah kamu? Jangan kira karena aku seorang wanita aku tidak bisa memukulmu. Kamu benar-benar membuatku muak. Tuan Fang, apakah kamu melihatnya? Dia memukulku. Kamu harus membalas dendam untukku, Tuan Fang. Acara makan malam sekelas ini. Bagaimana bisa ada orang kasar tak tahu, adat masuk kemudian memukul? Satpam, cepat kemari, ada orang bikin masalah dan memukul. Saya Pak Yang berani bikin masalah di Sampah sini. ini entah dari mana datangnya dan berani memukul. Apakah kamu punya undangan? Huang Tianjiao yang mengundangku. Beraninya kamu menyebut nama Nona secara langsung. Ternyata kamu bahkan tidak punya undangan. Menurut kalian apa dia keluar dari selokan? Diam-diam masuk kemari. Aku tidak hanya akan melemparkan sampah ini keluar, tapi juga membawanya ke kantor polisi. Tamparan tadi hampir membuatku cedera otak. Sebelum aku mencabut pedangku, cepat keluar. Hei, tunggu, apakah posisi pegangan pedangmu benar? Astaga, ini adalah pedang dari sekte Yutian. Sepat tusuk dia dan biarkan dia merusakan kehebatan sekte Yutian. Sungguh berani, benar-benar berani. Bahkan seorang ksatria pedang tingkat 1 dari sekte Yutian kamu berani. Mulai sekarang jangan bilang kamu adalah ksatria pedang dari sekte Yutian. Kamu tidak layak. Komandan, ada orang bikin masalah, maafkan saya Tuan Zhao. Ini adalah petugas keamanan baru yang belum mengerti aturan telah mengganggu Anda. Saya minta maaf kepada Tuan Zhao dengan berlutut. Siapa Tuan Zhao itu? Dia bahkan tidak memiliki undangan, dia hanya sampah. Apakah Tuan Zhao butuh undangan? Pesta ulang tahun segera dimulai. Harap jangan berteriak-teriak di sini. Tuan Zhao, silakan ikuti arah sana. Atas dasar apa? Jika kamu terus berteriak maka silakan keluar. Ini adalah pengaturan dari pimpinan perusahaan. Apakah perlu melapor padamu? Sepertinya sampah ini benar-benar memiliki hubungan dengan orang penting. Meskipun sampah ini menggunakan hubungannya dengan orang penting untuk masuk. Lalu hadiah yang kamu bawa, apakah pantas dilihat? Hadiah yang kami bawa semuanya tidak kurang dari 50 juta. Bagaimana denganmu, seluruh tubuhmu tidak punya 5.000 rupiah? Cepat pergi kalau tahu diri. Lihat si sampah ini.
Ini adalah keramik biru putih dari dinasti Yuan. Dengan motif naga awan barang langka yang tiada duanya. Ini adalah barang yang pernah digunakan oleh kaisar. Ini adalah barang yang dilelang terakhir kali. Yang dibeli oleh Yang Master Fang satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia sekarang nilainya tak ternilai. Tak terhitung nilainya. Cao Fei, apa yang kau lakukan? Dia gila ini, senilai 50 juta. Mari kita lihat ada merek di pecahan keramik ini. Ah, Jing Dohen. Barang semacam ini, harganya 100 yuan untuk 3 buah. Ya ampun keluarga Fang yang terhormat, bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Kalau tidak, Mempiu Membrai Jangan, Membrai Memelukan. Omong kosong, pasti si sampah ini yang mencuri keramik biru putihku dan menggantinya. Apa kau yang melakukan ini? Sebodoh apapun alasan kalian, tapi kita semua melihat dengan mata kepala sendiri. Menggunakan barang modern ini sebagai pengganti. Tapi aku sudah menyiapkan hadiah lain. Bagaimana denganmu si miskin? Bahkan cincin dari pasar loak berani kau bawa. Sungguh memalukan. Tidak, ini adalah cincin naga dari gerbang Yutian. Tidak mungkin cincin naga dari gerbang Yutian. Ini adalah benda suci yang hanya bisa dimiliki oleh Yutian Sword Lord. Apakah dia adalah Yutian Sword Lord? Kalau dia Yutian Sword Lord, maka aku adalah Kaisar Langit. Yutian Sword Lord adalah pemimpin tertinggi gerbang Yutian. Dengan 10.000 prajurit pedang di bawahnya sangat dihormati. Sakral dan tak bisa dilanggar apalagi Gubernur Yuan Zhou. Bahkan di seluruh benua Changyuan hanya sedikit yang pernah melihat. Pasti dia ini yang mengintip cincin naga dan membuat tiruannya. Dulu aku pernah melihat cincin naga di Museum Yuan Zhou. Persis seperti ini. Pasti dia yang mencuri cincin naga. Bicara sembarangan. Kurasa kalian tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kau yang mencurinya. Aku akan menelepon direktur museum untuk datang ke sini. Sai Pa Yang Berni Mencuri Sinsen Naga Pasty Mati. Cao Fei, kau telah menyinggung gerbang Yutian. Lihat bagaimana kau mati. Cao Fei, kau lemah saja sudah cukup. Ternyata dia juga seorang pencuri. Kita tidak bisa membiarkan seorang pencuri membuat keributan di sini. Semua yang hadir di sini berkat keluarga Huang. Saya dari keluarga Xiao akan memimpin untuk mengusir Cao Fei. Untuk meringkingkan beban Kilyarga Huang. Saya dari Kilyarga Huang akan menggaikiri. Kita tidak bisa membiarkan orang tak berguna ini merusak. Pesta ulang tahun Nona Huang, dia harus diusir. Saya dari Kilyarga Lu bersedia menghadiahkan Ibai Penggawal Tangga. Keluarkan sampah ini, kalau sampai mati tanggung jawab saya. Keluarga Fang juga menyediakan 100 orang pilihan kuba hidup sampah ini. Berani membuat keributan di pesta ulang tahun putri keluarga Huang. Ini mencari mati kami, tidak akan membiarkannya. Hai, kamu lihat tidak? Kamu sekarang seperti tikus di jalanan, semua orang ingin memukulmu. Cepat pergi dari sini. Kalian suruh siapa pergi? Nona Huang, Anda datang, kami sedang menangani seorang sampah untuk Anda. Sampah ini tidak hanya memukul satpam, tapi juga mencuri cincin naga. Bahkan berani mengatakan akan memberikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda. Anda pasti tidak mau menerima barang curian kan? Dia juga menghancurkan keramik biru putih yang saya siapkan khusus untuk Anda. Nona Huang, orang sampah seperti ini tidak pantas hadir di pesta ulang tahun Anda. Saya akan segera memanggil orang untuk mengusirnya. Nona Huang, ini salah kami. Kami seharusnya sudah mengusirnya sebelum Anda datang. Kami ingin membuangnya keluar, tapi dia seperti perekat. Sulit sekali diusir. Yang kalian bicarakan apakah dia? Ya, dia, entah bagaimana dia bisa masuk. Mungkin menyuap satpam. Apa Nona Huang Anda? Kurang ajar, siapa yang berani membicarakan tunangan saya? Tunangan Anda, bilang dia. Tidak mungkin. Dia hanya mantan suami saya yang tidak berguna. Saya sudah mencari tahu tentang kalian. 3 tahun ini. Tunangan saya bekerja keras di keluarga Liu. Bekerja siang malam untuk mencari uang. Tapi Nona Liu, bagaimana Anda memperlakukan tunangan saya? Nona Huang, saya rasa Anda pasti salah paham. Saat kami menikah, saya tidak tahu dia adalah tunangan Anda. Apalagi saya tidak berani merebut tunangan Anda. Sampah ini adalah mantan suami Liu Shasha, seorang kuli bangunan yang bau. Identitasnya yang begitu rendah. Bagaimana mungkin dia tunanganmu? Maksudmu mataku bermasalah? Aku takut kamu tertipu. Nonik, lihat kakiku yang dia patahkan. Kurasa patahannya masih kurang. Aku ingat kamu itu yang memberi tunanganku tanduk hijau. Itu cuma rumor, murni rumor. Kapan aku pernah dekat denganmu, Liu Shasha, Nona Huang? Aku tidak berani memberimu tanduk hijau. Penakut yang berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Nona Huang, kami. Hari ini adalah ulang tahunmu. Kami sengaja datang untuk memberi hadiah. Omong kosong. Apakah Nona kita kekurangan hadiahmu? Hari ini Jenderal Gao memberiku tugas penting. Aku khawatir jika dia datang nanti. Jika aku tidak ada, dia akan khawatir.
Apa hubunganmu dengan Gao Wei? Zhao Fei Kamu Barani. Menyebut nama Jenderal Gao Sang Badai. Di seluruh Yuanju. Di seluruh benua Changyuan, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Dan aku adalah murid cadangan yang paling dia banggakan. Aku juga murid cadangan Jenderal Gao. Dia adalah ahli pedang terhebat di dunia. Terhebat di dunia dia tidak pantas. ZFI. Meskipun sekarang kamu menantu keluarga Huang, tapi kamu tidak boleh mencemarkan nama ahli pedang terhebat. Tanpa Jenderal Gao, tidak akan ada kedamaian di Yuanzhou kita. Jenderal Badai adalah pilar utama seluruh Yuanzhou. Bahkan raja pun harus menghormatinya. Sayang, apakah kamu ada salah paham dengan Jenderal Gao? Tampaknya kalian semua telah dibutakan oleh si penjahat licik ini. Tunggu sampai dia datang, kalian semua akan mengerti. Kamu berani menyebut Jenderal Gao sebagai penjahat. Sungguh mencari mati. Zhao Fei, meskipun Nyonya Besar sangat menyukaimu, tapi di hadapan kami semua, kamu terus menghina idola kami semua. Sungguh tidak bisa ditolerir, Nyonya Besar. Benarkah kamu masih ingin dia menjadi tunanganmu? Diamlah, aku Huang Tianjiao melakukan sesuatu. Perlu menjelaskan alasannya kepada kalian. Saya meskipun aku tidak tahu apa kesalahpahamanmu terhadap Jenderal Gao, tapi aku percaya dan mendukungmu. Sungguh konyol kami selalu menganggap grup Huang sebagai teladan dan pemimpin bisnis kami. Tapi Nona Huang yang tidak bisa membedakan benar salah. Sangga Mengkelaiken. Nona dengan terang-terangan membela yang salah. Bagaimana grup Huang di masa depan bisa disebut sebagai grup nomor 1 di dunia? Siapa yang tidak setuju? Nona, kamu akan menyinggung seluruh kalangan bisnis Yuanzhou. Diam, aku Huang Tianjiao ulangi sekali lagi. Aku Huang Tianjiao melakukan apapun. Tidak perlu menjelaskan kepada siapapun pesta ulang tahunku. Tidak kekurangan satu pun dari kalian. Kalau mau pergi, pintu ada di sana. Silahkan. Suasana ini membuatku seperti orang yang ingin mencari perlindungan. Tidak perlu saling bermusuhan di sini. Bahkan jika Gao Wei berdiri di hadapanku, apa yang kukatakan tadi akan kukatakan lagi di hadapannya. Takutnya nanti ketika kamu benar-benar bertemu Jenderal Gao, kamu tidak akan berani bernapas. Berkata besar harus siap menanggung risikonya. Asistenku baru saja mengirim pesan mengatakan, Jenderal Gao sudah sampai di lantai bawah, segera naik. Kita segera ke pintu untuk menyambut. Zhao Fei, nanti ketika Jenderal Gao datang, kamu harus bertahan, jangan sampai ngompol. Bajingan-bajingan penjilat ini. Huang Tianjiao, kamu tidak perlu membelaku sampai menyinggung banyak orang. Tidak apa. Kamu tidak tahu ada pepatah kuno apa ya? Marah demi kecantikan. Kecantikan. Atau mungkin yang itu tidak mencintai kekuasaan tapi mencintai pahlawan. Nona, hari ini kepala keluarga tidak bisa datang. Kalau kepala keluarga tahu penampilanmu hari ini, dia pasti akan menghukummu. Lalu bagaimana? Paling tidak aku tidak jadi nona lagi. Tidak perlu hak waris ini. Justru bisa bebas. Dan Zhao Fei hidup bersama. Gadis sebaiknya lebih sopan. Tahu tunangan. Jenderal Gao datang. Jenderal Gao itu sampah. Tidak hanya mematahkan kakiku, tapi juga terang-terangan memanggilmu pengecut. Ya, dia sama sekali tidak menghormatimu. Memanggilmu dengan nama lengkap penuh ejekan. Jenderal Gao orang yang tidak menghormatimu seperti ini harus diasingkan ke perbatasan utara untuk kerja paksa. Xiao Xiao benar orang yang baru naik jabatan dan langsung lupa diri, harus diberi pelajaran agar tahu di mana tempatnya. Siapa anak kecil yang berani bersikap tidak sopan padaku? Hari ini pasti akan kucabut uratnya dan goreng. Itu dia, lihat, dia tidak hanya tidak bersujud padamu, tapi juga menunjukkan sikap menantang. Zhao Fei kaget ya. Tidak pernah menyangka bisa bertemu Jenderal Gao. Orang seperti ini. Yang pernah melihat badai Jenderal Gao, selamat datang Jenderal Gao. Jenderal Gao ada apa? Jenderal Gao sedang memberimu kesempatan. Cepat bersujud dan minta maaf. Baiklah. Lalu lihat apakah dia berani membuatku bersujud. Sudah di ujung tanduk mulut masih keras. Sebentar lagi tidak akan ada kesempatan untuk memohon. Diam kau. Jenderal Gao, apa ini? Jenderal Gao pasti marah karena kita tidak bisa menangani orang yang tidak menghormatinya. Dia marah. Jenderal Gao, jangan marah, aku akan menyeret Zhao Fei keluar. Suling Ling, kau berani melawan. Nonaku, aku tidak bisa lagi melihatmu bertingkah seperti ini terus. Ketua keluarga membangun usaha keluarga Huang tidak mudah. Gao Wei. Gila, benar-benar gila. Jenderal Gao, kau masih belum bertindak. Buta matamu berani tidak menghormati Tuan Sa.
Semua dengarkan baik-baik. Mulai sekarang bertemu Tuan Zhao harus seperti bertemu aku. Yang tidak menghormati Tuan Zhao berarti tidak menghormati aku. Aku tahu Jenderal Gao berpengalaman. Tidak akan seperti katak dalam tempurung ini. Tunangan lihat Jenderal Gao. Tidak hanya tidak mempedulikan ucapanmu tadi, tapi juga membela dan melindungimu. Wajah tunanganmu masih cukup kan? Gao Wei mengucapkan selamat kepada tunangan Tuan Zhao Nona Huang. Selamat ulang tahun, semoga sehat dan sejahtera. Aku akan membongkar kebohonganmu, atau kamu yang mengaku sendiri. Mohon tenang. Oh, aku mengerti. Ternyata Jenderal Gao. Kamu bukan karena menghormatiku. Kamu telah menyinggung Zhao Fei. Bagaimana mungkin seorang jenderal besar menyinggung seorang buruh? Mungkinkah adalah menantu ini yang memegang rahasia jenderal? Bagaimana jenderal bisa dikendalikan oleh sampah ini? Katakan. Jika aku mengaku di depan umum, maka semua usahaku selama ini akan hancur. Aku harus mencari cara. Tuan Zhao, ibumu ada di rumah lamaku. Apa katamu? Tuan Zhao, bisakah kita bicara empat mata? Berikan aku ruang pribadi, aku ada hal yang harus disampaikan. Baik, ikut aku. Siapa sebenarnya Zhi ini? Bahkan Gao Wei sangat menghormatinya. Lupakan sampah itu, cepat panggilkan ambulans. Jenderal Zhao, aku salah. Huang Tianjiao, kamu keluar dulu. Tapi aku adalah tunanganmu. Jika kamu tidak keluar sekarang juga bukan lagi. Lihat tunanganku patuhkan. Aku bahkan menutup pintunya. Dulu aku melakukan itu karena diancam. Mereka mengancam keluargaku jika aku tidak melakukannya. Mereka akan membunuh keluargaku. Mengapa ibuku ada di rumahmu? Mereka selalu Dianzhou, tidak ada yang tahu. Sebenarnya orang tuamu sudah meninggal. Aku bisa menunda sebentar. Setelah kekacauan Changyuan berakhir, aku membawa pasukan kembali dari perbatasan. Dan melihat ibumu mengembara mencari kamu, aku membawanya ke rumah lamaku. Aku ingin membalas budi merawatnya sampai tua. Ayah dan adikku mana? Aku dengar dari ibumu, ayah dan adikmu terpisah dalam perang. Tidak ada kabar. Ayah, ibu, adik. Tidak kusangka Zhao Fei berperang di luar. Menjaga negara, tapi membuat kalian menderita perpisahan dengan keluarga. Jiang Yue segera selidiki tempat ayah dan adikku Zhao Susu berada. Aku harus cepat menemukan adiknya, baru bisa selamat. Gao Wei, kejahatan pemberontakan. Beberapa hari lagi akan kuhitung. Bawa aku dulu ke rumah lama untuk menemui ibuku. Baik. Aku juga mau ikut. Kamu dengar apa? Salah pintu ini. Kedap suara terlalu bagus tidak terdengar. Bisa kau mengemudi untukku? Terhormat, ayo. Kumpulkan semua pembunuh bintang 7 di Kanjuan kontinen. Semua segera sekarang. Aku mau membunuh seseorang. Semua segera sekarang. Kepungguruma tuaratakan dengan tanah. Tidak boleh ada penundaan 1 menit pun. Zhao Fei, kenapa kita ke sini? Sangat kumuh. Ibuku di sini. Ah, Zhao Fei. Kenapa kau cepat sekali membawaku bertemu mertua? Tapi aku belum siap, belum ada hadiah. Bagaimana kalau ini diberikan ke mertua? Ini harta pusaka keluarga kami Bintang Bulan Highland Pearl. Santai, nanti ketemu ibuku. Jangan terlalu berisik. Ibuku orang yang suka ketenangan. Oke. Ibu anak tidak berbakti. Anak datang untuk menjemput ibu. Wah, Zhao Fei. Apakah kamu yakin ada orang yang tinggal di sini? Apakah yakin nenek ada di sini? Ah. Siapa kalian? Kalian tahu siapa aku? Berani-beraninya menyerang aku diam-diam. Yendro Perang Armor Hitam Hiwa Cheng.
Pembina Bintang Tuja Lemba Commission Bewachang. Raja Perang Bintang Tuja Hutan Ibli Su Ominglay. Prajurit Bintang 7 Kota Penjara Gelap Fei Wing. Aku nama-nama ini sangat terkenal. Tapi wajahnya saja tidak berani diperlihatkan. Wanita ini sudah diambang kematian masih banyak bicara. Bikin keributan besar pasti cuma mau uang. Aku tahu aku bilang sama kalian. Aku orang terkaya di Yuanzhou punya banyak uang. Berapa banyak yang kalian mau supaya pergi? Hahaha sepertinya hari ini. Kita dapat ikan besar kalau kamu memang kaya. Berikan semua hartamu padaku. Bisa saja asal kalian berani melepaskanku. Aku berani memberikan semua uangku pada kalian. Hahaha deal. Sepertinya kamu memang penakut kalau aku ayahmu. Aku akan mati karena marah pada anak durhaka sepertimu. Tidak pernah menyangka suatu hari kita juga bisa jadi orang terkaya di Yuanzhou main-main. Kalian lupa tujuan kita datang ke sini? Kita datang untuk membunuh, bukan untuk berdagang. Orang tua mati karena harta, burung mati karena makanan. Kita membunuh siang malam. Bukan cuma untuk cari uang lebih. Bos, aku tidak mau lanjut, aku mau jadi orang terkaya di Yuanzhou. Bos, aku juga tidak mau lanjut. Kita harus membunuh selama ribuan tahun, juga tidak akan selesai memberontak. Bisa tidak punya etika profesi? Otakmu rusak ya. Kekayaan orang terkaya di Yuanzhou, berapa banyak sampah seperti ini yang harus dibunuh. Tidak akan pernah selesai. Dan kita harus membunuh selama ribuan tahun, juga tidak akan selesai. Ya. Menghalangi harta orang seperti membunuh orang tua. Aku bilang bos, kamu harus pindah dari posisimu. Dasar pelacur, aku lihat kamu cuma mau merusak hubungan persaudaraan kita. Kalian lihat, ini adalah benda suci dari zaman kuno. Mutiara bintang bulan laut. Kalian mau tidak? Ini dia Hailanzu yang legendaris. Katanya Kuma perlu makin sedikit bubuk Hailanzu ini. Bisa kebal senjata latih ilmu sakti. Bahkan bisa kalahkan Yutian Jianzun dengan mudah. Langsung jadi yang terkuat di dunia. Kalian mau nggak? Mau. Kalau gitu bunuh dia. Jangan dengarkan dia bohong. Bos, manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Kami juga terpaksa. Gimana krisis selesaikan? Dia benar kalau aku ayahmu. Juga bakal kesel sama kamu. Kamu tahu apa, nanti kamu juga bakal ngerti. Namanya tipu muslihat perang. Ini gaya bertarung Kixing Zanjiang. Kukira ada film Hollywood yang bisa ditonton. Sekumpulan orang lemah. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa menekan titik dari jarak jauh. Ini gerbang Yutian. Ilmu bela diri tingkat Grandmaster. Kamu siapa sebenarnya? Siapa yang menyuruh kalian? Aturan industri tidak bisa bilang. Antara rahasia dan nyawa. Kamu cuma bisa pilih satu. Aku bilang. Itu Master Jin. Ya, dia yang kasih perintah mau nyawamu. Kami cuma terima uang selesaikan masalah. Kalau kami tahu kamu Grandmaster, 100 nyali pun gak berani ganggu kamu. Master, tolong. Jangan marah sama kami yang kecil ini, Master. Lepasin kami. Mimpi bikin aku kaget setengah mati. Zhao Fei, kamu punya kekuatan sekuat itu. Kenapa nggak dari tadi? Bikin aku susah payah. Kasih aku kesempatan bicara dong. Uangku masih berani minta nggak? Sudah, jangan main-main, aku masih ada yang mau tanya. Nanti aku urus kamu. Bilang gimana kontak Master Jin? Kami nggak bisa kontak dia. Cari mati. Dia yang selalu kontak kami. Di saku aku ada HP khusus. Di saku kiri baju. Kalau kalian bohong dimanapun kalian berada, aku akan membuat kalian terpisah kepala dari badan. Ayo pergi. Tunggu, aku belum puas bertarung. Aku datang. Empu besar belum membuka titik kita. Si sampah ini mau ke Wan Xitang, dia mimpi kali. Wan Xitang itu cuma bisa dimasukin sama raja dan orang suci. Dia kenapa nggak langsung naik ke langit aja? Dia itu pelarian pengkhianat negara dulu. Kalau dia berani datang, aku bakal bikin dia nggak bisa balik. Langsung darahnya muncrat di Wan Xitang. Ternyata dia itu pengkhianat negara. Aku akan gabung sama 4 keluarga besar cari sekelompok preman. Langsung sebarkan berita ini 2 cara sekaligus. Walaupun cuma 1 orang 1 ludah, bakal bikin dia mempermalukan leluhurnya. Aku akan tetap dekat sama mereka. Kasih kalian informasi terbaru. Tuan Emas. Kapan kiriman uangku berikutnya datang?
Alipay menerima 10 juta. Terima kasih Tuan, Emmas aku pasti kerja Dapat keras. informasi yang lebih menguntungkan. Aku kasih kamu 200 juta. Terima kasih Tuan Emas. Kalau aku dapat apa? Anda adalah putra keluarga Fang yang terhormat masih menganggap 2 uang Liu Nyamuk berharga. pun ada dagingnya. Tunggu aku membereskan Zhao Fei dan Huang Tianjiao. Aku akan menjadikanmu orang terkaya di Yuanzhou. Menjadi yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Terima kasih Tuan sponsor. Anda benar-benar orang tua kedua saya. Kalian segera bertindak masing-masing. Aku akan mengundang yang pernah menguasai benua Changyuan. Membunuh jutaan prajurit. Raja Neraka Pertama dan Tangan Suci Tiangang. Mereka adalah ahli yang pernah bertarung dengan legenda Kaisar Pedang Yutian. Ini benar-benar membunuh ayam dengan pisau besar. Meskipun mereka kalah. Tapi untuk membunuh Zhao Fei itu lebih dari cukup. Besok kalian bebas bertindak. Ya, Jadi ini adalah pengkhianat negara itu. dia sangat berani, tidak hanya berani muncul, tapi juga menaruh abu orang tuanya di Aula Wansi. Aula Wan Si bukan tempat untuk orang hina ini. Ada yang mau mengurus ini. Ayah ibu kalian bisa tenang sekarang. Zhao Fei membawa kalian ke tempat yang hanya untuk orang tua raja. Tempat untuk menaruh abu. Ini adalah kehormatan tertinggi. Mertua-mertua, Anda benar-benar memiliki anak yang baik. Surga menunjukkan kehendak 2 sungai berguncang kelaparan. Menangis sampai habis di bawah atap anak tidak berbakti membuat orang tua. Terombang-ambing tanpa tempat tinggal sekarang tenang di Aula Wanli. Untuk menghibur orang tua. Zhao Fei, jadi kamu adalah pengkhianat negara itu. Kita semua tahu. Kamu masih ingin orang tuamu masuk Aula Wansi, kamu bermimpi. Berharap orang tuamu masuk Aula Wansi yang di atas ribuan orang. Kecuali melangkahi mayat kami. Jangan menghalangi minggir. Membiarkan pengkhianat negara ini. Tinggal dengan tenang di keluarga Liu selama 3 tahun sebagai menantu. Kamu beruntung. Zhao Fei, kamu menipu 4 keluarga besar kami selama bertahun-tahun. Kamu ingin mati bagaimana? Minggir. Saat 4 keluarga besar ini semua datang. Apakah kamu ingin melawan mereka? Dengan adanya Huang Tianjiao, 4 keluarga besar tidak bisa berbuat apa-apa. Sekelompok orang tidak teratur, aku katakan sekali lagi. Jangan mengganggu ketenangan orang tuaku. Sungguh keterlaluan. Apakah kalian pikir kami 4 keluarga besar ini hanya hiasan? Zhao Fei, meskipun kamu punya dukungan dari keluarga Huang. Wan Sai Tang ini menyangkut Nazab Negara. Meskipun keluarga Huang Kaya Raya Mereka tidak boleh kemper. Kami 4 keluarga besar telah berdiri kokoh di Yuanzhou selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kami membiarkanmu mencemarkan nama baik? Kami menuntutmu atas tuduhan pengkhianatanmu. Sekarang kamu malah ingin membawa orang tuamu ke Wansitang untuk diuji. Ini sudah keterlaluan. Tidak, kakakku bukan pengkhianat. Dia difitnah. Kamu difitnah sebagai adik seorang penjahat. Tentu saja kamu bilang kakakmu difitnah. Kenapa tidak ada yang memfitnahku? Zhao Fei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang memberimu keberanian untuk membawa tablet orang tuamu, bahkan berani membawa tablet padamu? Setelah leluhurmu tahu apa yang kamu lakukan, mereka pasti akan bangkit dan menamparmu. Dia benar-benar bermimpi jika aku adalah orang tuanya. Aku pasti akan mencekik anak durhaka ini. Bagaimana muka leluhur kita bisa tenang? Kakak beradik ini pantas masuk neraka. Kakakku bukan pengkhianat, bukan. Pergi semua, siapa yang menghalangi akan mati. Kamu pengkhianat, kamu pikir dengan suara keras. Kami akan takut pada melihat orang-orang di jalan ini. Setiap orang bisa menenggelamkanmu dengan ludah. Kalau kamu tahu diri, lebih baik bawa tablet orang tuamu dan bertobat di depan Wansitang. Mungkin kami masih bisa memberimu kesempatan hidup. Omong kosong, sekumpulan orang lemah. Berani mengoceh di depanku. Zhao Fei, kamu siap melawan semua orang. Liu Xiaxia, aku pikir kamu adalah mata-mata mereka. Tidak pantas berdiri bersamaku. Susu, cepat nasihati kakakmu. Aku juga demi kebaikannya jika dia benar-benar melawan 4 keluarga besar, maka dia akan menjadi musuh seluruh Yuanzhou Susu. 4 keluarga besar seperti ini sudah tidak perlu ada lagi. Semuanya kakakku adalah pahlawan besar yang berjuang di medan perang. Dia difitnah oleh orang jahat. Aku Zhao Susu, mohon percayalah padanya, aku pasti akan menemukan bukti. Membuktikan kebersihannya. Zhao Susu berterima kasih pada kalian semua. Kamu wanita jalan, tidak menjaga kehormatan di rumah. Malah mempermalukan diri di jalan. Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Niuli Susu sudah bercerai denganmu. Kenapa kemarin kamu belum kapok ya? Kamu ini lelaki lemah pemakan bangku. Kemarin belum bikin kamu jera, sekarang kamu muncul lagi. Ayo tolong dong kasih pendapat. Menurut kalian aku ini tidak bersalah? Ini Zhao Susu. Di saat dia paling susah, aku yang menampungnya. Dia makan minum pun dari aku. Tinggal di rumahku, aku setiap hari melayaninya seperti Ratu Surga, tapi dia setiap hari di luar menggoda laki-laki lain. Berkeliaran ibu malangku. Dia yang membuatnya meninggal karena marah. Kamu bohong. Zhao Susu, aku mana ada salah sama kamu. Aku memelihara kaking ito, anjing 3 tahun pun pasti akan berterima kasih. Tapi kamu, ketika kakakmu kembali langsung minta cerai. Di dunia ini,
Ada keluarga Shao yang tidak punya hati nurani seperti kalian. Niuli, kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku bikin kamu bisu. Lihatlah pengkhianat ini, di jalan masih berani begitu. Kemarin hampir saja mengambil setengah nyawaku. Untung ada Tuan Fang yang mengantarku ke rumah sakit. Kalau tidak nyawaku sudah habis. Aku bilang kenapa kalian datang dengan rapi seperti ini. Pasti sudah berkomplot, baiklah. Hari ini aku akan memenuhi keinginan kalian. Apa kamu akan melawan kami semua? Ah. Panas, panas, panas. Inikah yang disebut terbakar api neraka? Tidak disangka ada yang tahu barang ini. Ada yang mau merasakan terbakar api neraka. Tuan Fang. Selamatkan aku, Tuan Fang. Aku kan dipanggil olehmu. Kamu tidak bisa hanya melihat aku terbakar. Ini api tak terlihat, mata biasa tidak bisa melihat. Api lebih menyakitkan dari api biasa, Tuan Fang. Selamatkan aku, Tuan Fang. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku sudah memberimu 1 juta yuan. Apa yang terjadi padamu bukan urusanku. Memberi 1 juta yuan, tidak boleh mengambil nyawaku. Aku mana tahu si sampah ini bisa ilmu hitam. Susu. Susu, selamatkan aku. Susu. Masa kamu tega melihat aku terbakar sampai mati? Apa Fang King kasih kamu 1 juta jadi kamu datang buat ribut? Apa Fang King kasih kamu 1 juta jadi kamu datang buat ribut? Iya, semua ini perintah Fang King. Dia suruh aku fitnah kamu dan kakakmu. Buat kalian malu, aku pantas mati. Aku serakah, aku bukan manusia. Tapi aku nggak mau mati, Susu. Nggak nyangka keluarga Fang bisa berbuat seperti ini. Sungguh tak punya hati. Aku dengar keluarga Zhao dulu. Kan termasuk keluarga bangsawan. Masa bisa berbuat keji seperti ini? Bohong dia, Niuli cuma mau selamat. Apa aja bisa dia ucapin. Jangan percaya sama dia. Jangan banyak bicara, Fang, kamu sendiri yang bilang ke aku. Kamu kasih Niuli 1 juta malu-maluin. Zhao, Susu, aku nggak kuat lagi. Kalau kamu nggak nolongin, aku beneran mati. Aku kan satu-satunya anak laki-laki. Generasi ketiga keluarga Niu. Kalau aku mati, kamu tega sama almarhum ibuku. Beliau baik banget sama kamu, Kak. Mungkin lebih baik kamu lepasin dia. Niu Wei emang orangnya begitu, demi uang dia bisa lakukan apa aja. Tapi dia nggak salah, nenek memang baik sama aku. Iya. Waktu kamu demam tinggi, ibuku yang panggilin dokter. Kalau nggak kamu udah mati. Aduh. Kali ini beneran bikin aku menyerah. Ada yang mau coba lagi? Saya ingat ada urusan di rumah, permisi duluan. Saya juga ada urusan penting. Permisi duluan. Kalian berdua gimana sih? Karnuda janji kita empat keluarga bersatu hari ini bikin dia mati. Kalau kita tetap di sini, kita bakal jadi besi panas, lakukan sendiri aja. Keluargaku besar, cari uang nomor 1. Kamu pantas disebut 4 keluarga. Untung ada kamu, Xiao. Kedepannya kamu dan aku jadi pemimpin keluarga Yuanzhou. Kita sama-sama nomor 1. Fang, aku pagi makan sesuatu yang nggak bener, aku mau ke belakang dulu. Sponsor emasku, aku hampir mati di sini. Kamu bilang nomor 1 Yan Luo. Raja Hantu dan Dewa Langit mana? Kok belum datang juga? Surga dan bumi kembali ke kuil Wanshi. Jagoan dari si bos mana? Benar-benar membiarkan sampah ini. Orang tua emas penuh kuil leluhur. Dari mana datangnya iblis berani masuk ke kuil Wan, bertanya pada kami. Inilah yang menyapu ratusan ribu tentara. Raja neraka pertama dan tangan suci Tiangang. Kami adalah Raja neraka pertama. Saya tangan suci Tiangang. Kak, apa yang harus kita lakukan? Mereka bukan. Mereka adalah mesin pembunuh. Susu, jangan takut, jangan bilang mereka cuma 2 orang. Bahkan 202.000 aku akan membuat mereka bertemu Raja Neraka. Susu, tenang, kakakmu pasti ada caranya. Zhao Fei, kelihatannya kamu benar-benar ngaco karena membual. Kamu pikir gelar Raja Neraka pertama itu sebutan kosong. Bahkan Raja Neraka dan Raja Iblis pun takut. Bisa menyaksikan Raja neraka pertama dan tangan suci Tiangang membunuh. Juga merupakan kesenangan hidup.
Kamu bukannya kabur, dari mana muncul lagi? Barusan benar-benar ke toilet. Siapa yang percaya saya lihat kamu hanya melihat? Raja Neraka Pertama dan Tangan Suci Tiangang datang, kamu muncul lagi. Raja Neraka Pertama dan Tangan Suci Tiangang ini membunuh tanpa ampun. Di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi. Katanya mereka pernah bertarung dengan pedang suci Yutian. Kamu anak sombong ini ngomong apa? Benar-benar tidak tahu nama kami. Terserah nama apa barusan saya bilang. Siapa yang menghalangi mati saya kasih 3 detik. Cepat pergi dari sini. Anak sombong ini tidak tahu nama kami, saya akan membuatmu jadi bubur. Saya akan memanggilmu kakek. Ya ampun, sangat menakutkan. Ilmu kalian yang tidak seberapa ini berani datang mempermalukan diri. Pertarungan selesai. Saya baru saja melewatkan apa? Kamu menggunakan ilmu hitam, apa sampai bisa menyergap Raja Iblis? Bahkan sekelompok ayam kampung kemarin tidak ada apa-apanya. Menekan titik dari jarak jauh kamu tidak tahu. Ilmu bela diri sehebat ini, kamu juga bisa. Tangan Suci Tiangang, cepat tunjukkan kekuatanmu untuk menghajarnya. Tentu saja kamu tahu identitas asli saya apa. Putri Salju. Orang yang lebih panjang dari rambut saya. Kamu masih bisa berkelahi. Diam, berani menertawakan tinggi badan saya, siapa yang tertawa mati? Ada pesan terakhir, cepat bilang. Setelah saya bergerak kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Lihat itu pedang naga milik Raja Pedang Yutian. Kamu ngawur, Raja Pedang Yutian sudah menghilang selama 3 tahun. Bagaimana mungkin kamu punya pedang naganya? Aku bukan hanya Tangan Suci Tiangang. Aku juga murid terakhir Raja Pedang Yutian. Sebelum dia menghilang, dia memberikan pedang ini padaku. Ceritamu cukup bagus. Zhao Fei, tunggu saja kematianmu. Kamu bilang kamu murid terakhir Raja Pedang Yutian. Kalau begitu kamu kenal cincin naga ini. Cincin naga Raja Pedang Yutian, kamu adalah Raja Pedang Yutian. Gila, Tangan Suci Tiangang sudah gila. Bilang sampah ini adalah Raja Pedang Yutian. Ini bukan sampah, ini monster. Waduh Tuan Fang, maaf. Perutku sakit lagi, aku duluan ya. Kamu masih punya rambut. Ngomong. Mengatasnamakan Raja Pedang Yutian. Banyak kejahatan yang sudah kamu lakukan. Tidak berani, tadi aku hanya omong kosong. Ingin menakut-nakuti kalian. Siapa yang menyuruhmu datang? Atasan kami. Siapa atasanmu? Aku hanya tahu memanggilnya Tuan Jin. Lagi-lagi Tuan Jin ini. Tolong lepaskan aku. Aku pasti tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Kalian berdua penjahat sudah melakukan banyak kejahatan di Yuanyou. Benua Changyuan sudah tidak bisa menampung kalian. Benar juga. Membiarkan kalian hidup berarti mengkhianati seluruh Changyuan. Mau lari lagi? Tuan Zhao, jangan bunuh aku akan beritahu siapa orang di belakangku, Tuan Zhao. Kamu hari ini harus mati. Susu, cepat nasihati kakakmu di depan Wan Sitang membunuh orang. Itu perbuatan melawan surga, ini akan mendapat kutukan Susu. Aku Zhao Fei adalah surga. Benar, orang jahat seperti kamu. Bunuh saja Zhao Fei ini menjalankan keadilan surga. Liu Shasha, benar juga. Kamu tidak bisa membunuhku di depan pintu Wan Sitang. Di dalam sana tinggal arwah para raja dan orang suci. Kamu membunuhku tidak apa-apa, tapi badanmu yang berlumuran darah akan mengganggu arwah para leluhur. Termasuk Awa Paman dan Bibi. Itu akan menjadi dosaku. Kakak, waktu baik untuk menaruh papan nama hampir habis. Masih 3 menit, kalau tidak minggu depan lagi. Biarkan kepalamu. Sementara tergantung di leher selama beberapa hari, ayo. Sepertinya Zhao ini benar-benar kuat. Bahkan bos besar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku tidak ingin mengembalikan uang sebanyak ini. Lalu apa yang harus kulakukan? Hei, Non, cepat pulang, ayahmu tidak baik-baik saja. apa aku mengerti? Zhao Fei. Ayahku sakit, aku harus segera pulang. Baik. Tunggu aku menyelesaikan upacara, aku akan menemuimu di rumahmu. Kalian ini tidak berguna. Flu kecil saja tidak bisa sembuhkan. Aku memberi kalian 50 juta setiap tahun untuk menjamin kesehatan ayahku. Jika tidak bisa sembuhkan, kalian semua akan kubuat mati bersamaku. Tunggu sebentar. Guruku Dokter Ajaib akan segera tiba. Setelah Dokter Ajaib datang, ayahmu pasti akan sembuh dan sehat kembali. Non, tenanglah. Dokter Ajaib sudah tidak praktik selama 10 tahun. Kami meminta 3 ahli medis terkemuka untuk memintanya kembali. Non, Dokter Ajaib sangat terkenal. Segala penyakit pasti sembuh, kamu bisa tenang. Bagus, guruku Dokter Ajaib sudah datang. Tuan Huang akan segera sadar.
Zhao Fei, kamu akhirnya datang. Jangan panik, ada apa? Mereka semua dokter terbaik di Yuanzhou. Tapi ayahku tiba-tiba demam tinggi tengah malam. Jangan khawatir, mereka bilang ayahku masih dalam bahaya. Biarkan aku melihat ayahmu. Tidak bisa. Tuan Huang sekarang dalam kondisi kritis. Kamu ini masih berdebu. Bagaimana jika terkena bakteri? Ya, Tuan Huang sekarang sangat lemah. Tidak bisa terganggu oleh apapun dari luar. Jika ada kesalahan, Perhatian Raja. Paru-paru yang bertarung. Biarkan aku melihat Tuan Huang, aku pasti bisa memutuskan. Anak muda, jangan sembarangan bicara. Jangan pikir dengan mengutip beberapa kata dari buku obat kuno. Kami akan menganggapmu sebagai dokter. Kami semua di sini. Saya Pa Yang bukan ahli di bidang ini. dan kami semua dilengkapi dengan senjata terbaru. Tetapi tidak bisa mendiagnosis penyakit tuan rumah. Kami semua berkumpul dan berdiskusi tapi tidak ada hasil. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kalau begitu kalian semua dokter yang tidak kompeten. Anak kecil lancang. Nonak, lihat dia. Terlihat seperti orang kasar. Jangan biarkan orang seperti ini mendekati tuan rumah. Suasana tuan rumah di ruangan ini semakin melemah. Jika kalian terus menunda, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Ini benar-benar omong kosong. Kamu bahkan belum melihat wajah tuan rumah. Bagaimana bisa kamu menentukan suasana tuan rumah? Nonak, apakah dia benar-benar temanmu? Bagaimana kamu punya teman yang suka membual? Dokter itu benar. Lihat celananya penuh debu. Bagaimana jika debu masuk ke paru-paru tuan rumah? Kalau aku sudah datang, tidak mungkin datang dengan sia-sia. Kalau tidak, untuk apa aku datang? Aku juga ingin. Zhao Fei, selama kamu ada, aku akan merasa tenang. Nonak, di dunia ini, tidak ada dokter yang lebih hebat dari sang dewa pengobatan. Tapi kapan sang dewa pengobatan akan datang? Lihat sang dewa pengobatan datang. Sudah lama menunggu. Kalian bertiga. Kita sudah sepakat biaya konsultasi 10 miliar. Tidak masalah, anak yang berbakti. Baik, tenang saja. Selama sang dewa pengobatan ada, bahkan jika dia sudah sampai di gerbang neraka, aku pasti akan menariknya kembali. Sang dewa pengobatan memang hebat. Pasiennya di mana? Di sana, ayo. Cepat periksa ayahku. Kamu cukup berdiri di depan pintu saja. Dia keracunan. Biarkan aku melakukan. 1 set jarum 5 elemen untuk ayahmu. Pasti dia akan segera sembuh. Bagus, cepat lakukan jarumnya. Perhatikan total 10 jarum. 1 jarum 1 miliar. Baik-baik, aku akan segera transfer uangnya. Jarum pertama. Dokter suci ini memang punya keahlian, bahkan tahu tentang jarum 5 elemen langit dan bumi. Tapi kenapa jarumnya terbalik? Saat jarum kedua ditusukkan, ayahmu langsung terlihat hidup kembali. Benar-benar dokter suci yang luar biasa. Baru saja aku lihat tangan kepala keluarga bergetar. Dokter suci ini benar-benar hebat. Sungguh membuat kami terkesan. Saat jarum ketiga ditusukkan, ayahmu akan bisa membuka matanya. Tunggu. Jika jarum ini ditusukkan kepala keluarga Huang pasti mati. Apa? Kamu ngomong apa? Kamu meragukan keahlianku. Berapa banyak orang yang sudah kamu bunuh dengan keahlianmu? Kurang ajar kamu berani menuduhku. Dokter suci ini adalah sosok yang kami hormati. Menyembuhkan orang dengan keahliannya. Bisakah kamu seenaknya menjelekkan namanya? Kelihatannya kamu cuma iri pada dokter suci. Sengaja mengganggu pengobatannya. Aku rasa kamu sengaja membuat masalah. Menghalangi kesembuhan kepala keluarga Huang, membawanya ke kematian. Zhao Fei, cepat kembalikan jarumnya ke dokter suci. Kalau kamu terus mengganggu, jangan salahkan aku. Cepat kembalikan jarumnya padaku. Kalau terlambat, kepala keluarga Huang akan meninggal. Metode jarum dalam terletak pada yin dan yang. Metode jarum luar terletak pada 6 meridian. Jarum 5 elemen langit dan bumi yang kamu gunakan terbalik. Setiap jarum ditusukkan terbalik. Aku ingin bertanya, apa maksudmu sebenarnya? Kamu juga tahu tentang jarum 5 elemen langit dan bumi? Aku tidak hanya tahu. Tapi aku adalah pendiri jarum 5 elemen langit dan bumi. Satu-satunya murid terakhir dari Fang Ximiao, dewa pengobatan. Tidak mungkin. Guruku sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Kamu masih muda, bagaimana mungkin jadi muridnya? Kamu berhati jahat mencari nama. Sudah lama diusir dari sekolah. Tentu saja tidak tahu siapa kamu. Aku tidak punya masalah denganmu. Kamu berani mengarang cerita. Menjelekkan namaku. Kamu mencuri resep rahasia jarum 5 elemen langit dan bumi guruku. Berapa banyak orang yang sudah kamu bunuh, perlu aku sebutkan satu persatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Non, kamu masih belum melihatnya. Anak ini jelas-jelas ngomong ngawur. Cepat suruh ahli pengobatan tusuk jarum. Tadi wajah kepala keluarga terlihat merah segar. Sekarang sudah pucat lagi. Nonaku, aku tahu kamu sangat menyukai Zhao Fei.
Tapi sekarang bukan waktunya untuk urusan cinta. Sekarang nyawa kepala keluarga sedang terancam. Zhao Fei, berapa persen keyakinanmu? Kalau tidak bisa menyelamatkan kepala keluarga, aku akan bekerja di rumahmu seumur hidup. Menjadi budak seumur hidup. Baiklah, kamu yang maju. Nonaku kepala keluarga sekarang tinggal satu tarikan napas terakhir. Tidak boleh kamu bertindak simomo seperti ini. Walaupun aku Sulingling hanya pelayanmu. Tapi sejak kepala keluarga Huang membeliku ke keluarga Huang, aku secara resmi adalah teman belajar dan latihanmu. Tapi kepala keluarga Huang memperlakukan aku seperti anaknya sendiri. Aku sudah lama menganggapnya sebagai ayah kandungku. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti ayahku demi perasaanmu sendiri. Zhao Fei, aku tahu kamu adalah orang yang dicintai nonaku. Aku sudah sangat sabar terhadapmu. Tapi demi mencari perhatian, kamu menggunakan kepala keluarga sebagai percobaan. Aku Sulingling rela mengorbankan nyawaku. Tidak akan membiarkanmu menyentuh kepala keluarga. Apa kamu mau kepala keluarga mati di depan matamu? Nonaku lihat. Wajah kepala keluarga semakin pucat. Tidak tahan dengan gangguan seperti ini. Nonaku, ibumu meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Seluruh keluarga Huang hanya ditopang oleh kepala keluarga dan kamu. Kalau kepala keluarga ada apa-apa, langit keluarga Huang akan runtuh. Sepertinya hanya bisa membiarkan penipu ini bertindak dulu. Aku hanya bisa terus menggerakkan energi dalam tubuhku untuk menyelamatkan kepala keluarga Huang. Apakah aku akan menyaksikan keajaiban? Ahli pengobatan hebat yang jarang ditemui. Akan melakukan tusukan jarum langka sekali dalam 100 tahun. Beruntung sekali mati pun tidak menyesal. Saatnya menyaksikan keajaiban. Kalau aku punya 1/1000 keahlian ahli pengobatan hebat ini, hidupku sudah sempurna. Apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang setelah tusukan jarum ini, kepala keluarga akan bangun? Ini. Biarkan aku, bukannya kamu bilang menganggap kepala keluarga sebagai ayah kandungmu. Sekarang hanya dengan mencoba aku bisa menyelamatkan kepala keluarga Huang. Cepat minggir. Minggir. Zhao Fei, kamu harus menyelamatkan Tuan Huang. Tian di Xuan Huang. Xuan Yuan Qi Luo. Buka. Kondisi Tuan Huang semakin membaik. Nafasnya juga semakin kuat, jeri-jerinya sudah bergerak. Zhao Fei sedang menggunakan kihainya sendiri untuk menyembuhkan Tuan Huang. Hanya ahli pedang tingkat Grandmaster dari gerbang Yutian yang bisa melakukan ini. Apakah dia seorang Grandmaster? Tidak mungkin ada Grandmaster yang masih muda seperti ini. Kihai ini benar-benar mengagumkan. Terakhir kali melihat kihai sekuat ini adalah pada upacara penobatan raja 10 tahun yang lalu, yang dilakukan oleh Grandmaster dari gerbang Yutian untuk memberkati kihai upacara persembahan. Dia adalah Grandmaster. Dia sedang menggunakan kihainya sendiri untuk menyembuhkan Tuan Huang. Ini adalah pertukaran nyawa. Aku salah menuduhnya tadi. Zhao Fei, kamu telah menyelamatkan ayahku. Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Kalau saja tidak ada penundaan tadi. 2 tusukan jarum itu sudah cukup untuk menyembuhkan. Zhao Fei, aku telah meremehkanmu. Aku Sulingling siap menerima hukuman darimu. Sebentar lagi akan memasak semangkuk sup kuning untuk keluarga Huang. Dia akan bisa bangun setelah meminumnya. Baik, aku akan segera melakukannya. Apakah masih perlu air Huang Qi? Aku mengerti. Pasti tusukan jarumku tadi yang berhasil. Tapi tadi Tuan Huang hampir tidak bisa diselamatkan. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Kalian semua yang disebut dokter terkenal. Ini adalah proses detoksifikasi, apa kalian tidak mengerti? Oh. Jadi ini adalah jasa dari Dewa Pengobatan. Aku bilang juga Zhao Fei ini masih muda. Bagaimana mungkin dia seorang Grandmaster? Grandmaster dari gerbang Yutian itu tingkat apa? Bukan sembarang orang bisa menipu seperti itu. Aku melihat gerak-geriknya tadi. Itu hanya trik sulap untuk menipu kalian. Berani sekali kamu menipu Nona. Apa maksudmu? Ini sudah jelas bukan. Dia bilang kalau tidak bisa menyembuhkan Tuan Huang, dia akan tinggal di sisi Nona seumur hidup sebagai budak. Ini jelas-jelas ingin mengaitkan keluarga Huang. Tapi akhirnya tabib suci berhasil menyembuhkannya. Rencananya pun gagal total. Aku belum menghitungmu, malah kau duluan yang menyerang. Kau mau menghitung apa denganku? Mengkhianati Xishan dan meracuni kepala keluarga Huang. Kau benar-benar bicara ngawur. Aku belum bilang kau pura-pura jadi murid kakak seperguruanku. Malas kau menuduhku seenaknya. Bilang aku yang meracuni kepala keluarga Huang. Aku berada jauh di utara padang pasir. Kepala keluarga Huang ada di dalam rumah besar. Bagaimana mungkin aku meracuni kepala keluarga Huang? Ya, bagaimana ceritanya ini? Kepala keluarga sudah bangun. Ayah sekarang merasa bagaimana? Aku tidur sangat lama.
Ya awalnya pikir hanya flu biasa. Kau bilang mau istirahat di kamar jadi aku tidak terlalu memperhatikan. Tahu-tahu kau tidur. Sehari semalam aku sangat ketakutan. Untung ada Zhao Fei. Xiao Fei, Ya ini tunanganku yang pernah kuceritakan padamu. jangan sampai Tian Jiao bergaul dengan orang seperti ini. Terlalu dekat. Ayah Zhao Fei menyelamatkan nyawamu. Dia pahlawan keluarga kita mulai sekarang. Kau harus menyayanginya seperti anak sendiri. Benar kepala keluarga penyakitmu ini. Bahkan tabib suci pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Zhao Fei rela menggunakan kihainya untuk mengobatimu. Ini yang menyelamatkanmu dari gerbang kematian. Kepala keluarga Huang tidak perlu sungkan, ini hanya hal kecil. Hanya saja kepala keluarga Huang sudah lama berlatih bela diri. Kondisi fisiknya seharusnya cukup baik, tidak mungkin karena flu kecil, lalu merusak semua meridian tubuh. Apa? Meridianku semua rusak. Sebelum pingsan apakah minum teh ginseng atau semacamnya? Ya selama bertahun-tahun. Aku selalu minum secangkir teh ginseng sebelum tidur siang. Setelah minum teh ginseng itu, langsung tidur dan tidak bangun-bangun. Dan membuatmu menunjukkan gejala flu. Sehingga salah diagnosis. Jadi dokter mengobatimu dengan gejala flu. Hasilnya penyakitmu semakin parah. Ternyata begitu kondisi tubuh kepala keluarga Huang. Aku selalu memantau dan mengaturnya dengan ketat. Baru 2 hari lalu tubuh Anda tidak bisa saya kendalikan. Ternyata ada yang meracuni. Racun apa itu begitu kuatnya? Beberapa ahli medis dan spesialis kami berkumpul. Tidak menyadari bahwa Tuan Huang ternyata diracuni. Beberapa ahli medis dan spesialis kami berkumpul. Ternyata tidak menyadari bahwa Tuan Huang diracuni. Itu adalah kaktus patah jiwa yang hanya ada di utara gurun. Hanya perlu 1 tetes. Bisa membuat orang tidur lelap dengan gejala flu. Kemudian perlahan masuk ke meridian dan organ dalam. Tuan Huang terkena racun itu. Meskipun saya berasal dari utara gurun. Tapi apa hubungannya kaktus patah jiwa dengan saya? Kaktus patah jiwa ini. Mungkin Anda sendiri yang memberi nama. Berani tidak Anda memberikan tangan Anda untuk saya periksa? Saya masih ada urusan penting. Karena Tuan Huang sudah bangun. Biaya pengobatan tidak usah dibayar, anggap saja saya beramal. Mau kabur? Zhao Fei, silakan periksa sesuka Anda. Di tangannya memang ada racun itu. Kalian berani memperlakukan saya seperti ini. Orang di atas tidak akan membiarkan kalian, ya Tuhan. Dokter Suci ingin membahayakan Tuan Huang. Ini benar-benar berita yang menggemparkan. Logika dokter suci yang luar biasa ini sangat aneh. Kalau dia yang meracuni, kenapa berani kembali ke keluarga Huang? Tidak takut ketahuan. Nah itu harus tanya dokter suci kalian ini. Apakah Anda ditugaskan oleh orang di atas? Takut racun kaktus tidak cukup untuk memastikan. Datang sendiri dengan alasan mengobati. Mengantarkan Tuan Huang ke perjalanan terakhirnya. Katakan siapa sebenarnya orang di atasmu. Kami tidak punya dendam denganmu, bahkan tidak pernah bertemu. Kenapa kamu ingin membahayakan ayahku? Katakan siapa orang di atasmu. Kami masih bisa menyelamatkan nyawamu. Siapa yang menyuruhmu membahayakan aku? Aku. Aku juga tidak punya pilihan. Satu keluarga besar lebih dari 80 orang. Semua dikendalikan oleh orang di atas. Katanya Anda tidak punya ikatan dengan siapa-siapa. Kenapa tiba-tiba jadi lebih dari 80 orang? Itu semua promosi membangun citra. Demi kebutuhan traffic. Penipu-menipu kami selama bertahun-tahun. Sungguh menyakitkan hatiku, aku menganggapmu sebagai idola. Hanya untuk membeli postermu aku sudah menghabiskan ratusan ribu. Mereka tidak berani membunuhmu. Tapi aku Sulingling tidak takut. Kalau kamu tidak mau mengaku siapa yang menyuruhmu, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sulingling, jangan cekik lehernya. Kenapa orang seperti ini tidak pantas diperlakukan dengan baik? Dia mungkin sudah diracuni, cekik lehernya. Itu membuktikan misi gagal racun akan langsung aktif. Aduh, aku juga tidak melakukan apa-apa, kenapa dia langsung mati? Sudah bukan salahmu, racunnya sudah aktif. Seseorang bawa mayatnya keluar. Siapa yang ingin membunuhku? Aku harus segera melaporkan ke Jenderal Besar. Keluarga Huang, kalian pindah saja, di sini sudah tidak aman. Baik, kebetulan kami punya beberapa rumah. Ini terlalu menakutkan, kita juga harus segera pergi. Keluarga Huang, istirahatlah dengan baik. Ada ahli seperti Zhao Fei di sampingmu. Kamu pasti akan sembuh ya, kita juga harus pergi dulu. Beberapa anjing ini,
Lihat situasi tidak baik langsung lari nanti aku suruh pengacara. Kasih mereka denda mahal. Tidak bisa menyalahkan mereka, semua orang takut mati. Masalahnya sekarang keluarga Huang memang tidak aman lagi. Ada aku Sulingling, siapa yang berani menyentuh Nyonya dan keluarga Huang. Masalahnya musuh di tempat gelap, kita di tempat terang. Bagaimana melindungi, tidak bisa melindungi semuanya. Lebih baik pindah secepatnya. Tapi keluarga Huang yang terhormat ini hanya untuk kabur harus pindah. Ini terlalu memalukan, Zhao Fei. Kamu begitu hebat tidak bisa mencari tahu siapa yang ingin merusak keluarga Huang. Nyonya besar, jangan menyulitkan Zhao Fei. Tidak hanya bisnis kita yang ganas beberapa tahun ini, bahkan beberapa keluarga besar bangkrut. Mulutmu ini juga sudah menyakiti banyak orang. Para rubah tua di Yuanzhou ini, di depan tampaknya tunduk pada kita. Sangat hormat, tapi di belakang semua menggunakan trik kotor untuk melawan kita. Ling Ling benar. Musuh kita terlalu banyak. Sekarang semua orang punya kecurigaan dan kemungkinan. Tapi yang berani menyakitimu berani sekali. Tian Jiao, jangan terlalu dipikirkan, tidak peduli dia berani atau tidak. Sekarang musuh sudah mulai bertindak. Kalian harus waspada. Nanti aku akan menyuruh asistenku datang untuk melindungi kalian. Kamu punya asisten juga ya? Aku terlihat sangat menyedihkan ya. Bukan aku ingin kamu yang melindungiku. Asistenku jauh lebih hebat dariku. Asisten yang lebih hebat dari kamu. Kurasa orang yang lebih hebat dari kamu hanya Yutian Jianzun. Jangan-jangan asistenmu adalah dia. Aku lihat Zhao Fei memang punya aura Yutian Jianzun. Diam semua. Kalian ini ngomong apa sih? Yutian Jianzun. Dewa tertinggi yang tak tertandingi. Bisa kalian anak muda ini mengejeknya? Maaf tuan rumah, kami salah. Wah, tidak baik. Nilai pasar keluarga Huang tiba-tiba menguap 1 triliun. Sebentar lagi bangkrut. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Ada grup misterius. Menggoreng Siniwa Esat kira. Nilai pasar kita sekarang negatif. Sepertinya yang menyerang keluarga Huang ini serangan ganda. Tapi siapa yang punya kekuatan finansial sebesar itu dan begitu kejam? Di seluruh Yuanzhou, hanya raja yang punya kekuatan finansial seperti itu. Tidak mungkin raja. Keluarga Huang dari generasi ke generasi setia pada raja. Raja juga sangat menghargai kami. Kalau raja yang melakukannya, raja menyakiti kita sama saja dengan memotong tangan dan kakinya sendiri. Huang Tianjiao, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menanganinya. Zhao Fei, kakekku bilang kamu sangat hebat. Tapi tahukah kamu orang yang lebih kaya dari keluarga Huang? Seperti apa keberadaannya? Hanya Yutian Jianzun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Aku adalah Yutian Jianzun. Sampah ini bilang dirinya Yutian Jianzun. Kalian kenapa datang? Mendengar kabar kepala keluarga Huang sakit parah dan mendengar keluarga Huang akan bangkrut. Jadi sengaja datang berkunjung. Melihat ada apa yang bisa dibantu. Fang Qing, kamu tidak ingat. Kepalamu hanya sementara di lehermu. ZFI. Di hadapan kepala keluarga Huang masih berani begitu sombong. Sekarang Fang Shao. Bukan Fang Shao yang dulu lagi. Bukan begitu, dia orang yang hampir mati. Sekarang Fang Shao, dialah orang terkaya baru di Yuanzhou. Nilai pasar grup Fang Shao setara dengan setengah total nilai Yuanzhou. Bagaimana mungkin? HUANGTIANJIAO. Aku tahu kau sombong. Sulit bagimu menerima kenyataan ini. Tapi faktanya sudah jelas di depan mata. Sekarang yang bisa menyelamatkan keluarga Huangmu hanya aku. Fang Qing. Aku bisa langsung membuatmu jadi orang terkaya di Yuanzhou. Masih berani tidak melawan Zhao Fei itu? Langsung berhadapan. Dokter hebat itu gagal, sekarang aku harus memainkan dua bidak ini lebih awal. Tuan investor, aku mimpi jadi orang terkaya di Yuanzhou. Tapi lihatlah nyawaku hampir habis. Untuk apa uang sebanyak itu? Dalam menjalankan tugas, akan ada bayangan 7 bintang melindungimu. Bayangan 7 bintang. Itu hanya dimiliki oleh Raja Negara. Tersembunyi di sekitarmu bisa mengamati segalanya. Tapi orang lain tidak bisa melihatnya. Bayangan 7 bintang. Jadi kamu pasti aman. Bodoh. Bayangan 7 bintang yang sangat berharga itu, mana mungkin dipakai untukmu? Keberuntungan ada dalam bahaya demi jadi orang terkaya di Yuanzhou. Apapun yang kau suruh, aku akan lakukan. Aku juga.
Asal dua orang ini bisa membantuku memenangkan waktu, mengalihkan perhatian Zhao Fei. Aku punya cukup waktu untuk mengatur pasukan. Nanti, pasukan setanku yang jutaan akan mengepungnya. Sirang Zhao Fei. Aku tidak percaya Zhao Fei ini tidak mati. Baik kalian berdua dengarkan. Pergi ke keluarga Huang melamar nikahi Huang Tianjiao. Aper. TV baru saja melaporkan TV Yuan Sheng Xinjin baru saja Aset melaporkan grup TV Fang baru saja Shao melaporkan. Sudah menguasai setengah Yuan Shou. Sedangkan grup Huang kami hampir tidak bisa bertahan. Apa bagaimana mungkin? Kenapa tiba-tiba kamu jadi kaya? Apa kamu yang bikin keluarga Huang kami hancur? Non Huang jangan buru-buru. Bukannya kamu selalu tidak suka dengan kami. Sekarang tiba-tiba nanya banyak ke Tuan Fang. Bikin kami agak kaget. Gak nyaman. Tuan Xiao jangan bicara seperti itu. Orang terkaya di Yuanzhou tiba-tiba bangkrut. Siapa yang bisa terima itu tapi non Huang? Jangan khawatir, kami kesini untuk bantu cari solusi. Liu Xiaxia, meskipun kamu sangat menjengkelkan. Tapi dasarnya tidak buruk, cuma agak suka pamer. Aku peringatkan kamu, jangan bergaul dengan mereka. Mereka tidak akan berakhir baik. Zhao Fei, jangan bicara kasar begitu. Kamu sendiri bilang dasarku tidak buruk. Meskipun kita sudah cerai, tapi kamu mantan suamiku dan Huang Tianjiao adalah tunanganmu. Bagaimanapun kita masih ada hubungan keluarga. Sekarang non Huang dalam kesulitan. Aku tidak bisa diam saja melihatnya. Kamu bisa apa? Kami kesini untuk bantu non Huang dengan saran Tuan Fang. Liu Xiaxia, kamu bisa ngasih saran apa? Aduh, kamu ini pelayan. Aku sedang bicara dengan majikanmu. Kamu langsung menyerang pribadi menurutku. Kamu yang berharap majikanmu celaka. Liu Xiaxia, kamu bisa ngasih saran apa untuk non kami? Bikin Huang Tianjiao menikah dengan Fang Qing. Apa? Kamu ngomong apa sih? Kamu berani aku robek mulutmu. Kepala keluarga Huang ini semua demi kebaikan keluarga Huang. Bapak sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Pasti tahu pepatah. Orang bijak tahu kapan harus menyerah. Liu Xiaxia, kau berani ngomong satu kata lagi, aku buang kau keluar. Zhao Fei, jangan-jangan dalam 2 hari, kamu benar-benar jatuh cinta pada non Huang. Iya, aku akui kamu jago berkelahi, tapi sejago apapun kamu bisa selesaikan krisis keluarga Huang. Kekurangan keluarga Huang itu triliunan, bukan puluhan ribu yang bisa diatasi. Keluarga Huang tidak membutuhkan nasihatmu di sini. Sulingling, tolong antar tamu ini pergi. Di sini tidak menyambut mereka. Silakan para tamu. Huang Tianjiao, jangan memukul orang yang tersenyum. Bangkrut tapi masih sombong ya. Huang Tianjiao, jangan berpikir aku mengambil keuntungan darimu. Aku benar-benar menyukaimu. Jika aku tidak bisa menyelesaikan tugas ini, posisi sebagai orang terkaya di Yuanzhou tidak akan bisa aku pertahankan. Suka? Kamu pantas? Sekarang aku adalah orang terkaya di Yuanzhou. Bagaimana bisa tidak pantas untukmu? Tidak baik ada grup misterius lagi. Baru saja menyerang kita. Catania Product kita bermasalah. Terjadi banyak kasus keracunan makanan. Ratusan orang meninggal. Mereka menuntut ganti rugi 100 miliar. Bagaimana mungkin? Pasti ada yang menjebak kita. Sejak keluarga Huang didirikan, tidak pernah ada kasus keracunan makanan. Pasti ada dalang yang terus menyerang kita. Aku akan segera menyelidiki. Jiang Yue, 2 hal. Pertama, segera selesaikan krisis keluarga Huang. Cari tahu siapa lawan keluarga Huang. Siapa yang terus-menerus mempersekusi keluarga Huang. Zhao Fei, kamu pura-pura telepon siapa? 1 triliun belum selesai. Sekarang datang lagi 1 miliar. Kamu pikir dengan menelepon masalah akan selesai? Kepala keluarga Huang, Anda bilang keluarga Anda mengalami masalah besar. Kenapa Anda tidak mengambil keputusan? Kalau Huang Tianjiao menikah dengan Fang Shao, kedua keluarga bersatu, krisis keluarga Huang akan selesai. Jangan harap. Kalian memanfaatkan kesulitan orang. Nona kami. Bagaimana mungkin menikah dengan Fang Qing yang brengsek itu? Kamu budak anjing. Apa aku menggali kuburan leluhurmu, atau bagaimana? Tunggu sampai aku menikah dengan nonamu. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Fang Qing, kalau kamu masih berani lancang, percaya tidak, aku akan membuatmu bertemu Yan Wang sekarang. Kepala keluarga Huang, lihat aku baik hati dan kaya. Kayak si tukang pukul ini, selain otot cuma bisa mukul orang. Walaupun Fang Qing ini gue gak suka. Tapi sekarang dia udah jadi orang terkaya di Yuanzhou.
Paling nggak bisa ngatasin krisis keluarga Huang. Tapi Zhao Fei ini gimana? Walaupun kelihatannya oke juga. Tapi dia orang yang mau dibunuh sama jenderal. Kayaknya besok udah mati deh. Kepala keluarga Huang masih ragu apa. Asal lu nikahin Tian Jiao sama gue langsung bantu atasi krisis keluarga Huang. Bikin keluarga Huang jadi orang terkaya di Yuanzhou lagi. Tapi, lu harus setuju sama beberapa syarat gue. Ayah ngomong apa sih? Oke, nggak cuma beberapa syarat. Ratusan syarat juga gue setuju. Kepala keluarga, nikahin Nona sama Fang Qing yang brengsek ini. Sama aja dorong Nona ke lubang api. Diam semua denger nggak? Kepala keluarga Huang mau ngomong pertama. Lu sekarang pindahin semua harta ke nama Huang Tianjiao. Nggak masalah, tua bangka licik banget. Nanti kalau udah selesai tugas lihat gue ngurusin lu. Kedua setelah nikah, lu harus bangga sama istri. Perintah istri itu kayak titah raja. Sangat nggak masalah walaupun lu nggak bilang. Gue juga bakal gituin tua bangka. Lu pikir anak lu bidadari, apa lihat aja setelah nikah. Gue bakal injek dia di bawah kaki. Ketiga, kalau dua syarat pertama lu nggak bisa penuhi, lu jadi budak Huang Tianjiao. Kalau ingkar janji, keluarga Fang turun-temurun. Jadi budak keluarga Huang. Gue setuju asal bisa nikah sama Tian Jiao. Bahkan kalau harus naik gunung berapi masuk minyak panas. Gue rela. Yang Master Fang bikin orang terharu sekaligus iri. Tianjiao, lu terlalu beruntung. Huang Tianjiao, gue iri sama nasib lu. Udah kaya sendiri nikah sama orang terkaya. Itu juga sayang banget sama lu. Kamu benar-benar puncak wanita dunia. Baiklah, kamu nikahlah. Tuan rumah Nona sudah bertunangan dengan Zhao Fei. Saya tidak ada dia bertunangan dengan saya, Pak. Huang Tianjiao adalah tunangan saya. Dia hanya bisa menikah dengan saya di kehidupan ini. Benar. Di kehidupan ini selain Zhao Fei, saya tidak akan menikah dengan siapapun. Bahkan jika harus mengemis bersama Zhao Fei, saya rela. Kamu ini ingin membuat saya mati kesal ya? Siapa yang berkuasa di keluarga Huang? Tuan rumah jangan marah. Anda baru saja bangun. Ini bukan ingin membuat saya mati kesal. Kamu bilang tidak menikah kiri kanan. Kalian pikir saya sudah mati ya? Keluarga Huang masih saya yang berkuasa. Benar, pemimpin keluarga tetap Tuan Huang. Siapa yang berani menentang lagi membuat Tuan Huang marah? Dia adalah penjahat abadi. Karena saya sudah sepakat dengan Tuan Fang tentang tanggalnya. Mari kita semua bersiap-siap. Tuan Huang besok, tanggal 8 bulan 8. Eva, apakah ada hari yang lebih baik? Kalau begitu besok saja. Baik, kalau mau menikah langsung angkat tubuh saya ke sana. Baik, terima kasih Jiang Yue. Kamu segera datang ke keluarga Huang. Jelaskan situasinya kepada Tuan Huang. Tuan Huang, krisis keluarga Huang sudah teratasi. Zhao Fei, kamu sedang membual apa? Sekarang seluruh Yuanzhou tahu keluarga Huang akan bangkrut. Apa bisa kamu selesaikan begitu saja? Zhao Fei jangan berpura-pura berakting di sini. Pernikahan saya dengan Tian Jiao sudah tidak bisa diubah meski langit runtuh. Kamu lebih baik siapkan hadiah pernikahan yang layak. Zhao Fei, kamu juga jangan terlalu sedih. Kamu dan Huang Tianjiao memang dari dua dunia yang berbeda. Harga diri Huang Tianjiao apa, latar belakangmu apa? Non Huang dan Tuan Fang memang sepadan. Jodoh yang ditakdirkan. Tapi kalau kamu mau, besok kita langsung ke kantor catatan sipil untuk menikah lagi. Kita hidup bahagia, setuju? Liu Xiaxia, kamu diam saja. Kamu pikir saya mau? Kalau tidak membantu Fang Qing membujuknya menikah dengan Huang Tianjiao, 2 juta saya bisa hilang. Benar, tuan rumah Zhao Fei tidak salah. Bisnis keluarga Huang kita sedang perlahan pulih. Tadi ada yang bicara soal ganti rugi dan membatalkan kontrak. Sekarang malah berbondong-bondong mau kasih uang ke kita beneran deh. Tuan rumah, coba lihat. Mereka sekarang malah minta maaf kepada kita. Suruh kita jangan diambil hati. Properti di bawah grup Huang. Pariwisata, perfilman, semua bisnis mulai bangkit lagi. Pasar saham kembali ke 15 kali lipat dari kemarin. Nilai pasar grup Huang sekarang tetap menjadi pemimpin semua perusahaan di kota ini. Keren banget. Zhao Fei, kamu emang hebat banget.
Nggak nyangka cuma dengan satu telepon, semua masalah ini bisa selesai. Tian Jiao, kamu jangan tertipu ya. Aku yang bantu kamu selesaikan. Kamu, Betul. Tadi pas aku ngobrol sama Tuan Huang soal pernikahan aku kirimin anak buahku pesan suruh dia bantu selesaikan masalahmu. Benar, aku bisa jadi saksi. Aku baru aja lihat Tuan Muda Fang ngirim pesan. Kamu emang jago ngebanggain diri sendiri. Kita semua baru aja lihat. Kamu nggak ngirim pesan apa-apa. Jelas-jelas Zhao Fei yang nelpon. Aku dengar dia panggil seseorang namanya Jiang Yue. Benar Jiang Yue. Jangan-jangan dia itu, Jenderal Bintang 5 yang terkenal itu. Dia mengikuti pedang suci Yutian, menghancurkan seluruh daratan Changyuan. Benar dia. Astaga, dia itu idola aku banget. Tujuan hidupku adalah menjadi wanita seperti dia. Dia itu bikin aku kagum banget. Jenderal Bintang 5 akan datang. Aku harus bersiap-siap. Aku akan menyambut Jenderal Bintang 5 dengan penampilan terbaikku. Tuan Huang Tianjiao, kalian jangan begitu kekanak-kanakan. Aku sudah 3 tahun jadi suami istri dengan Zhao Fei. Aku tahu persis berapa helai rambut di kakinya. Mana mungkin dia kenal Jenderal Bintang 5. Kayaknya lebih kenal tukang borong di depan pintu deh. Liu Xiaxia, kamu jangan ngaco. Zhao Fei bilang 3 tahun nikah sama kamu. Dia bahkan nggak pernah sentuh kamu. Liu Xiaxia, jangan ngaco, aku nggak pernah sentuh kamu. Masa kalian berdua? Banyak hal antara kami. Berdua saja setiap hari di satu kamar. Bayangkan betapa panasnya suasana. Kalian bisa bayangkan sendiri. Liu Xiaxia, aku tidak pernah menyentuhmu. Zhao Fei, kamu sudah pakai celana lalu lupa ya? Saat itu setelah kamu minum, memaksa. Kapan aku pernah minum? Tuan Huang Lihatler. Ini karakter Zhao Fei. Kotter dan tidak bermoral. Bagaimana dia memperlakukan mantan istrinya? Begitulah dia akan memperlakukan istrinya sekarang. Dia tidak pantas menjadi menantumu. Ya Tuan Huang, mungkin ada hal lain yang belum kamu tahu. Zhao Fei adalah pengkhianat negara. Sekarang seluruh Yuan Zhou mengutuknya. Dia tidak bisa masuk ke keluarga Huangmu. Diamlah kalian semua, Fang Qing. Jangan samakan aku dengan wanita ini. Zhao Fei memperlakukannya seperti itu layak baginya. Zhao Fei terhadapku, dia benar-benar suami yang penyayang. Benar kan Zhao Fei? Bagaimana aku memperlakukanmu? Tidak perlu bicara pada orang yang tidak berkepentingan. Tuan Huang, aku bisa jamin. Kamu akan bangga dengan menantumu ini. Bangga dengan omong kosongmu. Aku ingin lihat Jenderal Bintang 5 itu datang atau tidak. Satu telepon. Hanya 2 orang yang bisa memanggil Jenderal Bintang 5, yaitu Raja Negara ini. Dan yang lain adalah pedang langit. Kamu pikir kamu yang mana? Jangan kira karena kamu bisa bertarung, seluruh dunia akan berputar mengelilingimu. Kamu harus tahu ada sesuatu di dunia ini. Namanya kekuasaan. Ya, jujur saja. Pedang langit sudah tiba di Yuan Zhou. Raja juga sudah kembali dari perbatasan utara untuk mempersiapkan pesta besar bagi pedang langit. Sekarang seluruh Yuan Zhou sedang mempersiapkan pesta ini. Kamu memukulku seperti anjing 2 kali sebelumnya. Sekarang coba kamu sentuh lagi. Orang di belakangku adalah Kaisar dan Dewa Pedang Yutian. Aku juga beruntung karena Fang Shao. Orang di belakangku juga Kaisar dan Dewa Pedang Yutian. Aku juga ikut beruntung. Sebaiknya kau ubah sikapmu saat bicara padaku. Kalau tidak, kau tidak akan tahu konsekuensi. Apa yang akan kau hadapi? Itu harga yang tak bisa kau tanggung. Apakah maksudmu? Kau dari keluarga biasa yang tak berarti. Semalam jadi orang terkaya di Yuan Zhou karena dukungan Kaisar dan Dewa Pedang Yutian. Pintar, akhirnya ada yang paham. Awalnya aku ingin rendah hati. Tapi Aku takut kalau aku ceritakan latar belakang keberhasilanku. Kalian semua akan gemetar ketakutan. Efeknya tidak akan baik. Tapi aku tidak bisa rendah hati. Semuanya karena kau. Tidak hanya merusak pernikahanku dengan Tian Jiao, tapi juga ingin pamer. Cao Yang membantu keluarga Huang. Bahkan membual. Dia kenal Jenderal Bintang 5. Tidak bisa ditolerir lagi. Aku tidak bisa membuka kartuku. Lihat betapa sulitnya Fang Shao menahan kalian. Kalian tahu sekarang siapa yang kalian hadapi. Menyinggung Fang Shao. Sama dengan menyinggung Kaisar dan Dewa Pedang Yutian. Zhao Fei, aku akan bilang begini. Jangan bilang kau kenal Jenderal Bintang 5.
Kalau kau kenal Jenderal Bintang 1 pun, aku akan jilat bersih sol sepatumu. Aku takut nanti kau tidak selesai. Baik, mari kita bertaruh. Kalau Jenderal Bintang 5 yang kau sebutkan itu datang, aku akan jilat sol sepatu semua orang di sini. Kalau dalam 10 menit dia tidak datang, kau yang akan jilat sol sepatu semua orang di sini. Konyol tidak pantas. Ayah mertua, aku harus mengobati kebiasaan membual anak ini. Nanti aku akan ke kamar mandi dan menginjak-injak. Agar Xiao Fei ini menjilat dengan baik. Sekelompok orang tak berguna. Zhao Fei, maaf ya. Kau sudah membantu keluargaku mengatasi krisis besar ini. Tapi aku malah membuatmu malu seperti ini. Sabar, tunggu sebentar. Sebentar lagi ada pemandangan yang takkan pernah kamu lupakan seumur hidup. Zhao Fei, kamu sudah diambang kematian. Masih saja bertingkah sok jagoan. 10 menit akan berlalu dengan cepat. Tidak perlu segera. HP saya sudah siap. Siapapun di antara kalian yang menjilat sol sepatu. Satu adalah tunangan mantan orang terkaya di Yuanzhou. Satu lagi adalah orang terkaya Yuanzhou. Saat ini keduanya sangat populer. Saya pasti akan antang besar. Konyol ini adalah keluarga Huang kami. Tidak akan membiarkanmu sembarangan merekam. Jenderal Bintang 5 Jiang Yue datang. Ayah, cepat ganti baju. Baik, Mari kita sambut di ruang tamu. baik. Tenang, bertahan adalah segalanya, dan si donatur besar di belakang itu. Bukankah katanya ada bayangan 7 bintang yang melindungi kita? Jenderal Bintang 5 sudah datang. Di mana bayangan 7 bintangmu? Dengan Mulat. Mulut yang baik bisa mengalahkan ribuan tentara. Aku akan mati karena kamu. Tenang, bertahan adalah segalanya. Kamu tidak canggung-canggung, adalah orang lain. Jika benar-benar ada bahaya, Bayangan 7 Bintang akan mengkul melindungi kita. kamu harus tampil baik. Setelah ini hadiahmu tidak akan sedikit. Kamu harus belajar dari wanita itu. Mulutnya manis seperti madu dan tajam seperti pisau. Dari sang donatur besar sampai aku sampai Zhao Fei. Sampai Chuanjin Jio. Kumana Anjin Bertiup Kesicu Dia Kondom. Kalian berdua benar-benar setali 3 uang. Pasangan yang cocok. Hormat kepada Jenderal Jiang Yue. Sungguh suatu kehormatan besar Anda bisa datang ke rumah kami. Ayah sangat bersemangat mengetahui Anda akan datang. Sedang mandi dan berganti pakaian, dia akan segera datang untuk menghormat Anda. Sulingling menghormat Jenderal Jiang Yue. Jenderal Jiang Yue. Hamba sebelumnya mengikuti kepala keluarga dalam upacara parade. Dari jauh menyaksikan keagungan Anda. Sungguh pandangan yang tak terlupakan. Impian seumur hidup saya adalah menjadi seperti Anda. Wanita yang berjasa bagi negara dan menegakkan negeri. Hamba di bawah ini. Sudah cukup pujianmu, sudah cukup. Tuan Zhao, saya datang untuk melaporkan Pekerhan. Laporkan. Saya datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Jiang Yue. Saya sedang sakit, jadi tidak bisa menyambut Anda dari jauh. Sungguh sebuah kesalahan. Tidak apa-apa, saya datang hari ini untuk berbicara dengan Tuan Huang tentang urusan keluarga Huang. Kalian tidak perlu khawatir selama saya Jiang Yue masih ada di dunia ini. Tidak ada yang berani mengganggu keluarga Huang kalian. Keluarga Huang kalian pernah menjadi orang terkaya di Yuanzhou. Dan di masa depan juga akan tetap begitu. Siapapun yang berani merebut posisi kalian HMPH, saya akan memenggal kepala anjingnya. Urusan kecil keluarga Huang kami. Ternyata sampai mengganggu Tuan Jiang Yue. Sungguh sebuah kehormatan besar bagi saya. Yang tak akan pernah saya lepakan Seymour hijab. Kabarnya Tuan Huang diracuni. Mulai sekarang keamanan keluarga Huang kalian akan saya tangani sendiri. Siapapun yang berani menyentuh keluarga Huang, saya juga akan memenggal kepala anjingnya. Dan mereka yang berpura-pura mengambil khasa orang lain, lebih baik segera mengaku dan meminta maaf. Kalau tidak, saya juga akan memenggal kepala anjingnya. Tuan Jiang Yue, saya tidak tahu apa-apa. Kixing anjing, cepat keluarlah dan lindungi kami. Ada orang yang ingin memenggal kepala anjing kami. Teriak apa kamu, Kixing anjing? Itu adalah pengawal pribadi sang raja. Tuan Jin bilang Kixing anjing akan melindungi kami. Apa kami jelas kamu adalah kamu, saya adalah saya. Saya adalah wanita sah. Tuan Je bisa menjadi saksi Tuan. Ternyata kita pernah bertemu. Di mana saya bisa menemukan Tuan Jin ini? Apa kamu tidak mau bicara? Sekarang juga saya akan memenggal kepala anjingmu setiap kali saya bertemu dengannya. Dia selalu memakai topeng. Saya tidak mengenalnya, tapi jika saya tidak menuruti perintahnya, Dia akan membunuh seluruh keluarga soyo-soyo takat mati. jadi saya terpaksa menuruti Saya rasa perintahnya. dia menjanjikanmu menjadi orang terkaya di Yuanzhou. Zhao Fei, saya tidak sengaja merebut Huang Tianjiao darimu. Itu adalah tugas yang dia berikan padaku. Dia menyuruhku untuk menikah dengan Huang Tianjiao. Liu Xiaxia, jika tidak salah tugasmu.
adalah membantu Fang Qing menyelesaikan misinya, bukan? Bagaimana mungkin saya sekutu dengan Fang Qing? Saya hanya ingin rujuk denganmu saja. Makanya saya membantu Fang Qing menikahi Nona Huang. Liu Xiaxia, rencanamu ini benar-benar licik. Kau anggap aku cuma bidak dalam tanganmu. Nona Huang. Aku tahu walaupun kau punya kekuasaan besar, tapi kita sebagai wanita juga punya hak untuk mengejar cinta. Aku juga sudah tidak punya pilihan lagi, kau tidak tahu. Kehilangan saya aku setiap hari. Menangis sampai mataku hampir buta, ibuku juga memarahiku. Bilang pria baik seperti Zhao Yi susah dicari walau pakai lampu pun. Oh, benarkah? Tapi dengar saja aku sudah merinding. Zhao Yi, aku tahu. Mungkin kau tidak percaya apa yang aku katakan. Tapi ini perasaanku yang paling jujur, Zhao Yi. Bisakah kau memberiku kesempatan terakhir? Liu Xiaxia, kau ini kayak karet ya. Kok tebal banget muka? Huang Tianjiao, hari ini walaupun kau bunuh aku terima. Sekarang aku harus sementara putus hubungan dengan Fang Qing. Tidak mau mengaku kenal si bos. Fang Qing, aku tanya gimana caranya ketemu bos. Ada satu HP, tapi cuma dia yang bisa nelpon kita. Kita tidak bisa nelpon dia. Keluarkan HP-nya. HP ini lagi modelnya sama kayak yang dipakai orang berbaju hitam kemarin. Kayaknya mereka orang yang sama. Mr. Zhao, aku ngerti langkah selanjutnya harus gimana. Orang yang lolos ini sedang berjuang mati-matian. Biarkan mereka loncat-loncat dulu. Nah, orang-orang ini gimana mau diurus? Zhao Fei Zhao Ye, kau tidak boleh bunuh aku. Aku sekarang mau jilat sepatumu, aku janji akan jilat sepatu semua orang. Sampai bersih-bersih. Aku jilat. Kau tidak boleh bunuh aku, sekarang aku punya pelinda. Adalah Raja dan Master Yu Chen Jian, kalau kau bunuh aku. Mereka juga tidak akan melepaskanmu. Kau adalah satu-satunya di dunia ini yang sudah menghina aku 3 kali. Minta maaf 3 kali. Dan masih belum mati. Sekarang aku kasih kau kesempatan. Pulang dan bilang ke bosmu. Tugas sudah selesai dengan sangat baik. Segera akan menikah dengan Tian Jiao. Di pesta malam yang diadakan raja untuk menyambut Master Yu Tianjian. Akan hadir bersama Tian Jiao dengan meriah. Suruh kerjain ya, kerjain. Pergi. Kamu masih belum pergi. Saya sudah bilang sama susu bilang biar saya tunggu dia di sini. Kamu malah bikin adik saya bingung. Saya kasih tahu ya. Jangan macam-macam sama adik saya, kalau tidak, saya akan hancurkan kamu. Jangan bicara begitu sadis dong. Saya cuma orang yang ingin menyenangkan kamu. Masa ada niat jahat sama adik ipar? Liu Xiaxia, hati-hati bicara. Bukan adik ipar kamu. Untung saya bisa beradaptasi dengan baik. Sekarang masih belum jelas siapa yang lebih kuasai atau si donatur itu. Saya tidak bisa menyinggung keduanya. Tuan Zhao, saya pergi dulu ya. Semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Baik, pergi saja. Zhao Fei, Jenderal Jiang Yue ini. Kok bisa begitu hormat sama kamu? Kamu siapa sih? Teman lama. Gak harus nurutin kamu segala kan. Dia kan dulu pernah ikut sang pendekar langit. Berjuang di medan perang. Teman-teman, saya mau umumkan sesuatu nih. Sebelum acara jamuan makan malam. Siapapun yang bertanya. Kita semua bilang. Huang Tianjiao sama Fang Qing mau nikah. Seluruh keluarga Huang sedang mempersiapkan. Baik. Meski gak ngerti kenapa tapi. Sekarang saya sudah sepenuhnya percaya sama kamu. Kamu bilang apa saya ikut. Saya juga ikut. Kenapa sih kok? Bukan kita yang mau nikah ya? Huang Tianjiao, kamu benar-benar dibutakan cinta. Orang pintar kayak kamu kok gak ngerti. Aduh, nona besar. Orang bodoh kayak saya aja ngerti. Zhao Fei ini sih memanfaatkan situasi, lalu menjebaknya. Karena si donatur besar di belakang Fang Qing itu mengumpulkan berbagai kekuatan untuk menghancurkan keluarga Huang. Untuk menekan saya, maka biarkan saja dia berhasil. Agar dia bisa mengambil langkah berikutnya. Oh, saya ngerti kamu ini. Untuk memancing langkah besar berikutnya. Cerdik. Langkah besar ini harus saya yang sutradarai sendiri. Apa yang dia lakukan sekarang? Semuanya untuk membangun fondasi kita. Zhao Fei ini benar-benar naga sejati. Naga dan harimau harus bertarung. Keluarga Huang hampir menjadi korban. Saya harus segera memikirkan strategi yang sempurna. Tian Jiao, saya ada urusan penting harus keluar sebentar. Butler, siapkan mobil baik tuan. Ayah kamu tidak istirahat di rumah. Ini sangat penting. Saya akan makan malam di rumah. Hati-hati di jalan. Ya.
Zhao Fei, kamu ikut saya. Apa? Saya punya kejutan untukmu. Kalian berdua mesra di depan saya, anggap saya angin lalu. Laya Shesha, kamu bilang mau menunggu adik Zhao Fei di sini. Kalau begitu tunggulah di sini. Jangan keluar dari lingkaran ini. Hati-hati saya patahkan kakimu. Jenderal besar, saya sedang sakit. Dan sekarang, anak perempuan saya akan segera menikah dengan keluarga Fang. Saya benar-benar tidak bisa mengurus. Saya ingin mengundurkan diri dari jabatan jenderal. Apakah kamu mendengar kabar burung? Tidak, keluarga Huang saya bisa terkenal di Wenzhou selama ini. Semua berkat dukungan Anda. Saya tidak akan pernah melupakan. Tapi saya menderita kanker pankreas. Ini stadium akhir. Mungkin tidak akan lama lagi. Saya khawatir akan menghambat urusan besar Anda. Ini laporan diagnosa rumah sakit. Oh begitu ya. Kalau begitu kamu jaga baik-baik kesehatanmu. Ingat identitasmu sebagai Tuan Jin. Jangan sampai ketahuan. Untuk tugas membunuh orang itu, saya akan cari penggantimu. Ya, terima kasih jenderal sudah ingat. Hanya dengan begitu aku bisa maju mundur. Lihat situasi. Besok ada pesta kerajaan. Kamu harus datang tepat waktu. Baik tuanku. Pesta sambutan untuk Yushin Jianzan. Mana ada yang lain? Jangan kira aku tidak tahu kamu punya niat jahat. Setelah kamu melihat suasana besok, kamu akan tahu bagaimana harus setia padaku. Baik. Zhao Fei masuk bantu aku. Ah, Apa yang terjadi? kecoa. Apa-apa yang terjadi? Itu kecoa. Mana? Di sana, di sana. Kayaknya kamu ini kecoa besar. Benar ada kecoa. Aku masih ada urusan. Aku itu urusan penting. Kamu mikir apa besok harus ketemu Fang Qing? Dan juga harus ke pesta kerajaan, kamu tidak perlu persiapan. Aku mau malam ini sama kamu. Kepala besar ini mikir apa sih, mikir yang tidak-tidak sepanjang hari. Aduh, Besok kamu tunggu saja lihat pertunjukan bagus. Pasti akan membuatmu terkesan. seorang gadis di pelukanmu belum cukup membuatmu terkesan. Ini siang bolong mau ngapain? Kamu sudah selamatkan ayahku, bantu keluargaku lewati kesulitan. Aku harus membalasmu dengan baik. Sepasang anjing betina dan jantan. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Tidak baik susu kena masalah. Zhao Fei, kamu kembali. Ini Liu Xiaxia. Mengacaukan rencanaku. Susu kena masalah. Susu kenapa? Baru saja temanku telepon aku. Bilang susu diganggu di Jalan Minkuan. Berani ganggu adikku, mati kau. Kamu lepas. Susu. Bisakah kamu kasih aku kesempatan? Aku janji aku pasti akan baik padamu. Aku nggak bakal mukul atau marah-marah lagi, aku bakal setia sama kamu. Setia sama kamu, aku bakal setia sama kamu, oke? Kamu bawa aku ke sini cuma buat ngomong ginian. Tempat ini nggak bagus, ini kan tempat pertama. Kita kenal di sini, ada kenangan kita. Waktu itu kamu kasihan banget di pinggir jalan. Kayak anjing liar nggak punya rumah. Aku yang nampung kamu. Semua itu kamu lupa, sekarang kamu punya kakak yang sukses. Tapi kamu nggak bisa ninggalin aku. Kita udah cerai, aku nggak ada hubungan sama kamu. Zhao Susu, sekarang kamu udah sukses. Tapi kamu nggak bisa lupa sama aku, suami lamamu. Aku kasih tahu nggak semudah itu. Kamu mau apa? Ganti rugi masa mudaku. Kamu mikir apa? Kakakmu kan deket sama Huang Tianjiao. Dia kaya banget, kasih aku 1 miliar. Aku nggak bakal ganggu kamu lagi, oke? Pergi jauh-jauh dari sini.
Sao susu, kalau kamu nggak kasih aku 1 miliar, aku Niuli bakal ngejar kamu seumur hidup. Aku bikin kamu sengsara. Kamu berani sentuh aku, kakakku nggak bakal biarin. Aku nggak percaya. Kakakmu bisa 24 jam ngejagain kamu. Harimau juga bisa ngantuk. Sao susu, aku nggak bisa lawan kakakmu. Tapi aku bisa lawan kamu, kasih aku 1 miliar. Ada apa? Kakak, Biar kamu teriak. aduh, 2 kali kakakmu hampir bunuh aku hari ini, aku bunuh kamu. Susu udah nggak apa-apa, ini salah kakak. Ninggalin kamu sendirian. Kak, dia kenapa? Mati nggak bakal ganggu kamu lagi. Kak, kamu bunuh orang. Orang yang ganggu kamu harus mati, ayo. Pulang. Rumah, Lihat aku sibuk banget. Ninggalin kamu sendirian di Wancitang. Belum aja kamu pulang ke rumah kita, ayo. Kak, kita tinggal di sini. Ini kan kompleks villa paling elit di Guangzhou. Mereka yang siapin buat aku juga baru pertama kali ke sini. Jadi kamu tidak tinggal bersama kakak ipar. Jangan sebut lagi orang itu Liu Xia ini. Nanti kalau ada waktu aku ceritakan pelan-pelan, 2 hari ini sibuk banget. Aku belum sempat ngobrol sama kamu, pulang dulu istirahat yang cukup. Nanti aku akan kasih penjelasan yang baik. Kalian siapa? Nggak lihat ini tempat apa? Ini tempat buat ngobrol? Aku pemilik sini. Kamu pikir aku buta atau kamu yang bodoh? Pemilik sini lagi. Maksudnya apa? Lihat aja kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada barang bermerek enggak? Dan kamu pakai barang-barang pasar loak. Ada bagian yang layak enggak? Masih ngaku pemilik sini. Harga rumah di sini minimal 3 miliar. Lebih dari 3 miliar baru bisa jadi pemilik sini. Cepat pergi jauh-jauh, kalau enggak aku pakai tongkat listrik. Mas, kamu yakin nggak salah ingat? Nggak salah adik di sini. Aku bilang pelayanan kalian selalu kayak gini. Pelayanan kita tergantung sama siapa. Buat pemilik Tianjeng Biyuan tentu kita kasih perlakuan kayak raja buat kamu. Oke, panggil manajer kalian. Biarkan dia kasih contoh. Apa itu perlakuan kayak raja? Manajer kita orang kayak kamu bisa kenal? Manajer kita itu orang penting, gajinya ratusan juta. Orang kayak kamu yang sampah. Nggak pantas lihat ke atas siapa? Ribut-ribut di sini ketua dia itu. Dia kayak orang gila, sok jagoan. Bikin masalah di sini, ngaku pemilik kita. Oh, dia aku tahu. Selalu hidup dari wanita wajah tampan. Oh, ternyata wajah tampan. Dulu menantu keluarga Liu. Sekarang diusir sama keluarga Liu. Sekarang dekat sama orang terkaya di Wanzhou, Nona Huang. Cepat banget diusir sama Nona Huang. Cepat banget cari pengganti. Kayaknya pengganti kamu juga nggak bagus. Mungkin juga hidup dari orang lain simpanan. Simpanan sama simpanan cocok banget. Jangan hina kakakku. Hina, cuma urusan kakakmu. Lihat aja di jalanan Yuanzhou. Orang mana yang tidak tahu? Kamu sampah berani memukul saya. Kamu berani memukul kapten saya hari ini, saya pasti melawanmu. Saya akan menyetrummu dengan tongkat listrik. Bagus, ternyata kamu jago bela diri. Tahukah kamu dari mana saya berasal? Saya dari kuil Shaolin. Lihat hari ini, saya akan menghancurkanmu menjadi bubur. Baik. Kamu bilang kalian cuma penjaga pintu. Siapa yang memberi kalian hak untuk bertindak semena-mena di sini? Manajer, cepat keluar. Ada orang yang menghina leluhurmu sampai 18 generasi. Bahkan ingin membumi hanguskan seluruh keluargamu. Manajemen properti kalian sangat buruk, harus diganti semua. Kamu menantu sampah berani mengganti manajemen properti kami. Tahukah kamu siapa manajer kami? Dia adalah orang dari keluarga Xiao. Kami akan membuatmu masuk berdiri keluar berbaring. Apakah itu Xiao Yu si pengkhianat? Tampaknya kamu sudah bosan hidup. Tidak hanya berani menghina leluhurku sampai 18 generasi, bahkan berani menyebut Xiao si pengkhianat. Lihat bagaimana saya menghajar kamu hari ini. Tidak lihat ada 2 orang yang sudah berbaring di sini. Apakah kamu lebih kuat atau lebih kaya dari saya? Saya cuma pulang perlu ribet seperti ini. Tapi kamu tidak membuka matamu yang seperti anjing. Apakah ini rumahmu berlutut dan sujud ke pintu? Saya akan membuatmu pergi. Kakak, jangan memukul lagi, lebih baik kita pergi dulu. Haha, takut ya hari ini tidak ada jalan keluar. Harus sujud ke pintu menghina Xiao kami. Jika tidak sujud ke pintu hari ini, tidak bisa pergi. Oh, ternyata pintu ini adalah Xiao kalian. Kapan menjadi dewa pintu? Cari mati. Kami punya lebih dari 100 orang di tim keamanan. Saya tidak percaya kamu bisa mengalahkan lebih dari 100 orang kami. Komisaris seorang. 1 orang ludah saja bisa menenggelamkanmu ya. Hari ini harus menenggelamkannya.
Apa yang terjadi? Semua berdiri di sini, ada yang menghina Anda. Menghina leluhur Anda, sampai 18 generasi kami sedang menghajarnya. Kami menyuruhnya berlutut dan minta maaf ke pintu. Video ini ingin dikirim ke Anda. Siapa yang berani menghina saya? Apakah dia sudah bosan hidup dia? Bagaimana kamu sampah? Xiao, kami datang bahkan tidak berani menoleh. Xiaoyu, kapan kamu menjadi dewa pintu? Saya lancang. Berani bicara seperti itu sama yang Master Xiao. Semua keluarlah dan hancurkan dia jadi bubur yang Master Xiao. Jangan buru-buru yang Master, meski kami harus mempertaruhkan nyawa hari ini. Kami pasti akan membalas dendammu dan mengembalikan harga dirimu. Semua berlutut dan minta maaf pada Tuan Xiao. Kalau Tuan Xiao belum bilang berhenti, kalian semua jangan berhenti. Apa tuh Lia? Nganggap perkataan saya angin lalu ya? Tuan Xiao ini. Bukan salah saya ini, tindakan pribadi mereka. Nanti saya kirim foto kamu ke seluruh perusahaan. Biarkan semua lihat wajah tampan kamu. Lihat, kamu semua bakal hormat. Xiaoyu, kamu benar-benar pengecut ya. Tapi udahlah, saya buru-buru pulang. Males ribut sama kamu. Tapi para satpam ini benar-benar brengsek. Semua diganti. Dengar nggak Tuan Xiao bilang kalian semua minggir. Dia nggak mau lihat kalian lagi. Xiao Fei, hari ini adalah saat terakhir kamu sombong. Besok setelah Kaisar Pedang Langit kembali. Saya nggak percaya kamu masih bisa lompat-lompat. Kaisar Pedang Langit pasti bisa menghabisi kamu. Kalian berdua kerja bagus. Sudah dapatkan waktu yang cukup buat saya. Sekarang pasukan iblis Jutan sudah datang. Tinggal tunggu saya sambut Kaisar Pedang Langit. Bisa langsung habisi si Xiao Fei itu. Ingat. Di pesta kalian harus bekerja sama dengan Jenderal Gao untuk menekan Xiao Fei. Ya bos, emang jago. Kami pasti jalankan tugas dengan baik. Bos, bagian upah saya harusnya sudah bisa dibayar ya. Mana tahu kamu sama Xiao Fei siapa yang habis duluan. Dia punya Jenderal Jiang Yue di belakangnya, orang hebat juga. Saya harus pastikan dapat uang tunai dulu. Segera masuk. Lia Shasha. Besok ada tugas penting buat kamu. Bilang bos. Saya akan atur kamu masuk ke pesta penyambutan besok dan perkenalkan Kaisar Pedang Langit sama kamu. Kamu harus gunakan kecantikanmu untuk memikat Kaisar Pedang Langit. Buat dia bekerja untuk saya. Kalau berhasil, kamu dapat 1 miliar. Dan jadi wanita Kaisar Pedang Langit. Itu kamu bakal kaya raya. Kedepannya, aku masih perlu bantuanmu. Ya ampun, kenapa aku nggak kepikirannya? Kalau aku bisa jadi wanita sang pendekar langit, Xiao Fei dan para bos itu semua bisa minggat. Mbak Ipar, kemarin kamu kemana kok nggak pulang? Siapa Mbak Ipar? Kamu jaga sikap dong. Aku nggak punya saudara miskin kayak kamu. Kami datang untuk menghadiri pesta penyembuhan sang pendekar langit. Kebetulan kami juga. Apakah kita sama? Xiao Fei kan cuma mengandalkan Jiang Yue. Kalian tahu siapa aku sekarang? Wah, jadi siapa lagi nih? Aku penasaran banget. Sekarang aku adalah wanita sang pendekar langit. Liu Shasha. Kamu pergi lagi mau akting apa nih? Aku ingat kemarin ada anjing. Nggak mau pulang dari rumahku. Hari ini kamu jadi wanita sang pendekar langit lagi. Huang Tianjiao, kamu sombong apa sih? Lihat aja kelakuanmu kemarin. Kan masih bergantung pada Xiao Fei dan Xiao Fei bergantung pada siapa? Ya Jiang Yue itu kan. Jiang Yue itu siapa? Cuma karyawan suamiku. Tapi kamu kan tetap Mbak Iparku. Si sampah itu pantas nggak sih? Intinya aku kasih tahu kalian. Kemarin kalian nggak peduli sama aku. Hari ini kalian nggak akan bisa menyamai aku. Sebaiknya kalian menyesuaikan diri. Hati-hati aku ambil nyawa kalian. Hati-hati ya. Mantan istrimu itu bunglon ya. Gak usah peduliin, nanti dia bakal jadi bahan tertawaan. Susu, jangan salah, ini baru Mbak Iparmu. Ayo pergi dulu, nanti aku jelasin. Ya bener, adik ipar, nanti aku jelasin. Ayo kita ke pesta dulu. Tianjiao, kamu datang. Tahu harus gimana kan? Kamu tahu ini tempat apa? Hari ini Raja mengadakan pesta penyambutan untuk sang pendekar langit. Ya tahu. Tahu kok masih ngomong sembarangan. Bagaimana? Lupakan pose keluar dari keluarga Huang kemarin. Bereninya kau lupa.
Hari ini aku akan membiarkanmu kembali padaku. Pria besar di belakang Fang Xiao bisa mengatakan, aku akan memberimu hari ini. Sangat membosankan untuk memukul mulut. Saya Zhao Fei di sini hari ini. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi. Jenderal tinggi untuk mengunjungi Jenderal Gao. Akhirnya berani berdiri di depanku. Zhao Fei, hari ini saya membiarkan Anda tahu. Apa itu badai jenderal? Saya tidak berani muncul selama beberapa hari. Ini adalah badai jenderal. Apa yang kamu lakukan? Kau pikir aku takut? Saya mengurus situasi sekarang keseluruhan. Tidak ingin bertentangan denganmu. Oke, takut mati. Bisa dikatakan segar dan halus. Berani memfitnah jenderal tinggi. Jenderal Gao berpandangan jauh ke depan. Bukan pria kecil sepertimu. Masih junior yang hanya mengandalkan wanita. Dari keluarga Liu ke keluarga Huang. Ke Jenderal Jiang Yue. Lihat bagaimana kita akan merobek wajah sejati Anda. Yang paling dibenci oleh tuan rumah adalah pria dan wanita yang memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Jika dia tahu Jiang Yue jenderal besar hubungan dengan Anda, takut bahwa status jenderal besar Jiang Yue tidak dijamin. Dan sekarang aku sudah menjadi wanita. Zhang, kau tidak bisa melihat situasinya sekarang. Zhao Fei, aku tahu kau bisa. Tapi jangan lupa kau bisa memukulmu. Hak lebih besar dari segalanya. Baik, aku akan membiarkanmu kehilangan semua ini. Sekarang kau bisa minta maaf kepada Jenderal Gao. Mungkin kau punya anjing. Berhati-hatilah. Kau lupa apa yang aku katakan kemarin. Keluarga Huang kami adalah kue sandwich. Tidak sengaja pergi. Jenderal Gao, tolong maafkan saudaraku. Susu naik. Jangan menyembahnya. Ingin membuatnya mati, biarkan dia gila. Zhao Fei, kau benar-benar membuatku terkesan. Kau terlalu sombong, Zhao Fei. Liu Xiaxia, kau telah melewatkan kesempatan untuk mencapai puncak. HMPH maksudmu? Kaulah yang bisa membuatku mencapai puncak. Kau percaya? Dasar sampah, suamiku adalah Raja Pedang Langit, bukan kau. Zhao Fei. Jangan kira tidak ada yang bisa mengalahkanmu di sini. Kau bisa bertindak semaumu. Ternyata kalian juga tahu, bahkan jika bekerja sama, tidak bisa mengalahkan satu jari pun dariku. Bagaimana Jenderal Gao? Apakah kita benar-benar tidak punya cara? Anak ini terlalu kuat, mungkin hanya Raja Pedang Langit yang bisa mengatasinya. Maka biarkan anak ini melompat-lompat beberapa menit lagi. Raja Pedang Langit akan segera datang. Lihat bagaimana kau mati, Raja tiba. Selamat datang, Raja. Liu Xiaxia menyambut Raja. Jika Raja bisa tertarik padaku juga bagus. Zhao Fei bertemu Raja tapi tidak bersujud. Raja pasti akan menuntutnya. Orang di belakangku telah datang. Kalian tidak akan pernah menyangka. Orang di belakangku adalah Raja. Zhao Aiking Jiang Yue telah memberitahuku kebenarannya. Selama ini kau telah menderita. Hamba bersumpah tidak akan melupakan tugas Raja. Memperluas wilayah, siapapun yang menyerang Yuan Zhou akan mati. Apa yang terjadi dengan Raja? Bukankah dia yang memerintahkan aku untuk membunuh Zhao Fei? Raya jangan tertipu oleh Zhao Fei. Dia adalah pengkhianat itu yang telah kutangkap dan ungkap. Rájate la meliat dengan gelas dia tidak akan tertipu olehmu. Kau adalah pengkhianat itu. Semua hamba bangunlah, terima kasih Raja. Tidak adil, Raya Pedang Langit Adalah pelindung Yuan Zhou kita. Bagaimana mungkin aku menuduhnya? Aku sangat menghormati Raja Pedang Langit. Aku adalah Raja Pedang Langit. Orang yang memiliki pedang naga dan cincin naga. Di dunia ini hanya aku. Tidak mungkin Raja Pedang Langit dalam perang. Telah lama hilang. Ia oleh orang jahat sepertimu. Diserang dari belakang hampir saja hilang. Tidak mungkin apapun yang kau katakan. Aku tidak percaya kau adalah Yu Tianjianzun. Kau pasti penipu tuan negara. Kau harus membela diriku. Wujud asli Yu Tianjianzun adalah rahasia besar. Kecuali guru besar ilusi gerbang Yutian dan tuan negara. Orang lain tidak mengetahuinya. Kau hanya tahu Zhao Fei adalah guru besar komandan. Tapi kau tidak tahu dia adalah Yu Tianjianzun. Gao Wei, apakah kau merasa beberapa hari ini sangat lancar? Semua rencana ada dalam genggamanmu. Kau menyuruh Dokter Suci untuk membunuh kepala keluarga Huang. Tapi gagal lalu.
Kau mencoba mengganggu penyelidikanku terhadapmu, mengirim Fang Qing untuk merusak hubunganku dengan Huang Tianjiao, sekalian membuat keluarga Huang bangkrut rencana yang bagus. Bagaimana mungkin aku tidak memenuhi keinginanmu? Aku memberimu cukup waktu untuk mengumpulkan jutaan pasukan iblis. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau tahu semuanya dengan jelas? Sayangnya jutaan pasukan iblismu di tengah jalan sudah dibantai oleh murid-murid gerbang Yu Tianku. Hampir semuanya terbunuh tinggal sedikit. Tidak mungkin. Itu jutaan. Jutaan tahukah kau pedang di tanganku ini pernah membunuh puluhan juta pengkhianat. Jenderal Gao, mengapa kau ingin membunuhku? Selama ini aku selalu siap sedia mengerjakan banyak hal untukmu. Kau adalah Tuan Jin, kau tahu begitu banyak rahasiaku. Kau harus mati. Tuan Jin Jian Zun sudah lama menunggu teleponmu. Mengapa kau tidak menelepon? Ayah, ternyata yang mengejar waktu itu adalah kau. Kalian semua tidak boleh menyakiti kepala keluarga. Sulingling, jangan terlalu emosional, karena semuanya sudah jelas. Berarti aku sudah memaafkan kepala keluarga Huang. Siapa lagi kalau bukan mertuaku? Aku berterima kasih padamu. Sekarang aku akan mengungkap semua kejahatan Gao Wei. Diumumkan ke seluruh dunia. Katanya si sponsor itu bukannya hari ini akan muncul di sini. Dia ada di sini. Dia adalah jenderal badai kalian. Zhao Fei, aku akan melawanmu. Kamu bisa mengalahkanku atau punya kekuasaan lebih dari Jiang Yue. Bunuh dia. Siapa yang berani, Tuan Negara? Kamu harus menyelamatkanku semua yang kulakukan. Ini semua atas perintahmu. Gao Wei sudah di ujung maut masih saja ngomong sembarangan. Bukannya 3 tahun lalu kamu bilang padaku, Zhao Fei terlalu berjasa, takut dia memberontak. Suruh aku menghabisi dia. Jangan ngomong sembarangan. Jangan dengarkan omongannya. Tuan Negara. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Di balik semua ini dalangnya adalah kamu. Siapa lagi di dunia ini yang bisa jadi orang di belakang Gao Wei? Mengubah awan membalikan hujan. Menggerakkan jutaan pasukan iblis untuk menghancurkan keluarga pertama. Sejak kapan kamu tahu? Sejak keluarga Huang bangkrut aku sudah tahu. Di dunia ini yang bisa membuat keluarga Huang bangkrut seketika, selain aku hanya kamu. Ternyata Tuan Negara sama brengseknya seperti aku. Cocok banget. Pemenang jadi raja, pecundang jadi penjahat. Karena kamu sudah tahu semuanya, aku tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Tapi, kamu berani melawan kehendak dunia untuk membunuh raja. Aku tidak berani. Kalau begitu aku akan dicaci maki oleh semua orang. Tapi Tuan Negara, apa kamu tidak merasa bersalah? Apa hati nuranimu tidak merasa bersalah? Aku punya kekuasaan untuk apa hati nurani kecil. Di mana bayangkan 7 bintang? Bunuh semua orang di sini. Jika pendekar pedang langit tidak membunuhmu, aku yang akan membunuhmu. Biarkan semua orang mencaci makiku. Kalian masih ada yang mau bilang? Aku ingin dengar apa alasan kalian. Apa alasan yang bisa kalian berikan? Aku hamil, anakmu, aku hamil. Ya, aku hamil anakmu. Kamu percaya? Aku percaya apa? Cari yang lain. Soyo rila menyembangkan seluruh harta Soyo. Berita buruk pemberontakan di utara. 5 juta pasukan menyerbu perbatasan. Tapi raja baru saja mangkat. Sekarang tidak ada yang memegang kendali. Saya mengusulkan untuk mengangkat Master Pedang Langit sebagai raja baru. Segera naik tahta, saya setuju. Ini tidak tepat. Saya bersujud kepada raja. Sekarang bersujud kepada raja. Baiklah, saya akan sementara memimpin. Ayo cepat-cepat. Terima kasih raja. Sekarang yang mendesak saya harus pergi ke utara untuk melawan musuh. Raja bijaksana. Jiang Yue ikut serta. Jenderal Jiang Yu, saya ingin ikut berperang bersama Anda. Anda harus meminta izin dari nona Anda. Tidak perlu tanya, saya juga ikut. Hehe, perang bukan main-main. Apa yang saya takutkan, Anda sangat hebat. Bahkan 10 utara 100 utara pun tidak takut. Saya tahu bagaimana menghukum mereka. Suruh mereka ke utara jadi pasukan depan. Raja, saya masih ada satu hal. Minta bicara yang normal. Ya, sebelum pergi.
Saya juga punya niat yang sama. Kebetulan hari ini semua ada mari menikah dulu. Baru berperang. Ya ikuti perintah raja suami. Ayo.